6 tahun yang lalu, saya merobek surat penerimaan terbaik di seluruh kabupaten dengan tangan saya sendiri. Kakak laki-laki ingin pergi ke kota untuk membeli rumah dan menikah, kakak perempuan kedua akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Jika mereka ingin menjadi orang sukses, maka saya akan menjadi orang bodoh, agar mereka ingat pada saya. Fanzi, kamu sedang sibuk, istirahatlah sejenak. Fanzi, paman tidak akan bertele-tele, harga babi sekarang ini bagaimana? Apakah saya harus menjual 30 babi gemuk saya sekarang atau menunggu lagi? Paman Zhang, kamu terlalu memuji saya hanya seorang peternak babi. Fanzi, jangan berpura-pura, 6 tahun yang lalu saya mendapat nilai terbaik di seluruh kabupaten, tidak melanjutkan ke universitas. Kembali dan mengelola peternakan babi yang semua orang takut untuk mengurus, ternyata berhasil menjadi yang terbesar di seluruh kota. Jika kamu tidak mengerti harga, tidak ada orang di kota ini yang bisa mengerti. Paman Zhang, jika kamu percaya padaku, jangan jual 5 babi itu. Pemerintah provinsi baru saja mengeluarkan dokumen, pada akhir tahun produksi akan meningkat 2 kali lipat. Pada akhir tahun, harga babi setidaknya akan naik 2 kali lipat. Jika kamu menjual sekarang, itu seperti melempar emas batangan sebagai batu. Fanzi mengatakan harga akan naik. Maka itu artinya naik. Paman Zhang, kamu beruntung sekarang. Saya hanya bertanya-tanya seenaknya. Lin Fan, kapan sebenarnya kamu akan menikahiku? Di desa sebelah, Li Cui menikah, keluarganya memberikan 800 yuan sebagai mahar, ditambah dengan mesin jahit. Aku sudah bersamamu selama 3 tahun, tidak ada kepastian sama sekali. Mayer, jangan terburu-buru, bulan depan batch terakhir babi akan dijual. Setidaknya bisa menghasilkan 50.000 yuan, toko besar, mesin jahit, suara aneh dari 3 arah. Aku juga tidak akan membuatmu kesal, aku akan menikahimu dengan terhormat. HMPH, berapa kali kau sudah bilang? Kali ini benar-benar. Tunggu aku sekali ini lagi. Seumur hidupku, Lin Fan, aku hanya ingin hidup baik bersamamu. Baiklah, itu kesepakatan, aku sudah tidak sabar menunggu. Ayah, ibu, kalian sedang melakukan apa? Mau buat apa? 5.000, di peternakan, hanya babi yang busuk saja sudah bernilai 50.000. Ditambah dengan peralatan kandang babi, kalian mau menjualnya hanya 5.000? Kakak laki-lakimu sudah memilih rumah di kota, kurang 3.000 yuan untuk pembayaran. Kakak perempuanmu yang kedua masih kurang 2.000 untuk mengurus visa, peternakan tidak dijual. Uangnya berasal dari mana? Itu juga tidak bisa dijual begitu, harga babi akan naik di akhir tahun. Batch babi ini jika dijual setidaknya akan, kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Kakak laki-lakimu adalah pengawas di kota. Kakak perempuanmu yang kedua segera pergi ke luar negeri untuk belajar. Mereka adalah kehormatan keluarga kami, keluarga Lin. Apa salahnya memberi mereka sedikit kelonggaran? Itu wajar. Peternakan ini, aku seorang diri menghidupkannya dari situasi yang buruk. Ujian masuk saya lewati, universitas saya lewati, 6 tahun. Itu saja. Kontrak sudah ditandatangani, ini sudah pasti. Dengan uang ini, uang muka rumah pernikahan kakak sudah cukup. Biaya visa adik yang kedua juga sudah ada. Kenapa kamu tertawa? Jangan-jangan kamu jadi aneh ya? Ayah, ibu, saya ingin bertanya kepada kalian satu hal. Saya sudah berapa tahun bekerja di kandang babi ini sejak berumur 16? Kenapa kamu menghitung ini? 6 tahun, merobek surat penerimaan. Uang untuk sekolah kakak saya yang bayar. Uang untuk adik perempuan yang pergi ke luar negeri saya yang kumpulkan. Saya bahkan belum menikah. Ternyata kalian menjual peternakan dengan 5.000 tanpa sepengetahuan saya. Kenapa kamu berteriak? Di rumah ini, kami yang memenuhi kebutuhanmu. Mengurus babi bukan tugasmu. Kakak laki-laki dan kakak perempuanku adalah orang yang berpendidikan. Iya, kakak laki-laki nanti akan bekerja di kantor. Adik perempuanku minum air domba. Mereka berhasil dan bisa membantu kamu. Apa kerugian yang kamu alami? Membantu saya, uang untuk membeli rumah kakak diambil dari peternakanku. Uang untuk studi adik perempuan diambil dari peternakanku. Mereka tidak mungkin membantu saya. Mulai hari ini, untuk pensiun kalian cari kakak laki-laki, cari kakak perempuan. Jangan datang kepada saya. Kakak laki-laki dan kakak perempuanku adalah orang yang besar. Siapa yang punya waktu untuk melayani kita? Jika kamu tidak melayani, siapa yang akan melayani? Jika begitu, tunggu sampai mereka punya waktu. Pergilah, kalau sudah pergi jangan kembali. Kamu bisa pergi kemana? Saya beritahu kamu, dalam 2 hari kamu akan mendekap perutmu karena kelaparan dan kembali. Mayer, bagaimana kamu ada di sini? Lin Fan, kita putus saja. Kamu mendengar dari siapa? Seluruh desa sudah tahu. Peternakan babi sudah dijual orang tuamu seharga 5.000. Kamu tampak bingung, bahkan tidak punya tempat untuk berteduh. Kamu mau menikahi saya dengan apa? Xiao Mei, dengarkan saya. Saya akan pergi ke kota kabupaten, mulai dari awal. Saya punya kemampuan. Mulai dari awal. Lin Fan, bangunlah. Selama 6 tahun, kamu mengumpulkan harta keluarga. Orang tuamu menyerahkan semuanya kepada kakak laki-lakimu dan kakak perempuanmu yang kedua. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu gunakan untuk melindungiku? Aku sudah menunggumu selama 3 tahun. 3 tahun, gadis-gadis lain sudah menikah dan punya anak. Aku menunggu bersamamu. Kamu bilang akan menikahiku setelah babi-babi itu keluar. Aku mempercayainya. Kamu bilang akan mengatur pernikahan untukku. Aku juga mempercayainya. Sekarang bagaimana? Peternakan babi sudah tidak ada.
Apalagi yang bisa saya percayai? Mayer, aku akan menghasilkan cukup uang. Menikahimu dengan penuh kemegahan. Kakak, mari kita rayakan kakak perempuan kedua kita yang mendapatkan visa Amerika. Nenek moyang keluarga Lao Lin sudah mulai bangkit. Tunggu sampai aku sampai di Amerika. Setelah belajar dan kembali, keluarga kita akan menjadi yang terbaik di seluruh kabupaten. Tentu saja, nanti aku akan bilang kepada semua orang, bahwa adik ipar perempuan saya baru pulang dari luar negeri. Rasanya seperti apa, Lin Fan? Kenapa kamu datang? Kakak, orang tua menjual peternakan babi. Aku, jangan masuk dulu. Bau kotoran babi menempel di seluruh tubuh. Aku baru saja membeli gaun ini. Jika tercium baunya, gaun ini akan hancur. Kakak perempuan kedua. Aku ingin membahas sesuatu dengan kalian. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aku ingin membuka sedikit usaha di kota kabupaten. Berhenti di situ. 100 yuan sudah cukup. 100 yuan? Kau bekerja keras di luar setiap hari. Kau bisnis apa? Lin Fan, apa kau belum bangun? Kau bahkan belum menyelesaikan sekolah menengah. Bahkan tidak bisa mengenali banyak huruf. Kau bilang mau berbisnis? Kakak, 100 yuan. Saya akan mengembalikannya. Adik ketiga, kau tahu berapa banyak yang aku habiskan untuk visa ini? 2.000 yuan. Kakak membayar uang muka 3.000 untuk rumah ini. Uang ini datang dari mana? Orang tuaku menjual barang-barang untuk mengumpulkannya. Sekarang kau langsung minta 100. Bagaimana kau berani meminta seperti ini? Kakak perempuan kedua. Uang-uang itu adalah hasil dari usaha peternakan babiku. Kau dari usaha peternakan babi? Itu peternakan babi milik orang tua. Apa hubungannya denganmu? Itu adalah hal yang seharusnya kau lakukan. Lin Fan, aku katakan ini. Jangan berharap untuk memalukan diri di kota ini. Lihatlah penampilanmu ini. Berdiri di depan rumahku. Tetangga melihat. Saya harus menaruh wajah saya di mana? Cepat pulang ke desa. Pulang? Pulang untuk apa? Pulang untuk merawat orang tua. Orang tua membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Siapa yang akan kau layani jika bukan mereka? Saya dan kakak perempuannya adalah orang yang menjalankan bisnis. Tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Memang, selama masih ada tangan dan kaki. Bertani juga tidak akan mati kelaparan. Tetapi tetap ingin masuk ke kota. 100 yuan saja tidak bisa dikeluarkan. Malu tidak sih? Adik ketiga, kakak tidak mau membantumu. Kamu memang bukan bahan untuk berbisnis. Terima saja nasibmu. Pulanglah dan bertani. Lebih baik yang nyata. Lebih baik daripada yang lainnya. 100 yuan. Pinjam atau tidak? Tidak pinjam. Pergi saja kembali ke kampung halamanmu. Baiklah. 100 yuan ini. Aku ingat itu. Hanya dia. Masih mau berbisnis. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Sial. Pemerintah telah merobohkan lapak saya lagi. Malam ini harus merasakan angin barat laut lagi. Hei, saudaraku. Mau makan? Terima kasih. Apakah kamu juga tinggal di bawah jembatan? Melihat pakaianmu ini. Peternak babi? Dulu iya. HMPH. Baiklah. Kalau begitu, kamu lebih buruk daripada saya. Setidaknya saya masih punya kaset yang bisa dijual. Kamu bagaimana? Saya berencana untuk membuka lapak di pusat kota besok. Membuka lapak? Mau jual apa? Daging babi panggang yang harum. Haha. Daging babi? Hanya kamu? Apakah ada uang di saku? Tidak ada. Tapi saya punya keterampilan. Apa keterampilan bisa dijadikan makanan? Kasetmu dijual berapa satu kotak? 2 yuan. Biayanya berapa? 8 jiao. Dalam sehari bisa jual berapa banyak kotak? Saat baik bisa 20 kotak. Saat jelek bahkan satu kotak tidak bisa terjual. Di mana tempat kamu membuka lapak? Jalan belakang gedung perbelanjaan. Tidak heran jualan tidak laku. Yang lewat di pintu belakang gedung perbelanjaan adalah pedagang grosir. Mereka memiliki ribuan yuan di saku mereka. Siapa yang mau berhenti dan mengeluarkan 2 yuan untuk membeli satu kotak kasetmu? Jadi, kemana saya harus pergi? Di depan bioskop. Saat pertunjukan selesai, anak muda berpelukan berjalan keluar. Pikiran mereka dipenuhi dengan lagu-lagu dari film. Di saat seperti ini, jika kamu teriak sekali. Soundtrack film. 2 yuan satu kotak. Percaya atau tidak, dalam semalam kamu bisa menjual 50 kotak? Saya pergi. Kamu tahu semua ini dari mana? Ini disebut target pasar yang tepat. Menjual barang kepada orang yang paling ingin membelinya. Tepat, target pasar yang tepat. Fanzi, tolong katakan lagi. Saya akan membuka lapak daging babi di persimpangan pusat kota besok. Posisi ini. Pagi hari ada keramaian pengunjung pasar. Siang hari ada pekerja pabrik pulang. Malam hari ada pengunjung pasar malam. 3 arus pengunjung. Satu lapak bisa mendapatkan semuanya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun. Semua orang di seluruh kabupaten harus antre untuk makan babi panggang saya. Apakah kamu serius? Saya, Lin Fan, seumur hidup ini ingin menjadi yang terbaik di seluruh negeri dalam jualan daging babi. Kakak laki-laki dan kakak perempuanku meremehkan saya. Mereka menganggap saya hanyalah seorang petani biasa. Baiklah, maka saya akan menunjukkan kepada mereka. Seorang petani biasa bisa melangkah sejauh mana. Baiklah, besok pagi jam 5, kita bertemu di persimpangan. Kak Fan, daging ini semua adalah potongan sisa dari orang lain. Apakah bisa dimakan? Ini adalah daging kaki depan. Dengan sedikit membran, lemak merata. Untuk membuat babi panggang, lebih harum daripada daging punggung.
Potongan daging ini bahkan tidak ada yang mau diberi kepada anjing. Ambil semua itu. 5 sen per pon. 30 sen. Saya tanggung semuanya. Simpan semua potongan daging setiap hari untuk saya. Baiklah, baiklah. Ambil saja. Kak Fan, bumbu untuk potongan daging tidak sampai 3 yuan. Apakah kamu yakin ini bisa menghasilkan ratusan? Ikuti saya. Malam ini kamu akan tahu. Kak Fan, lokasi ini terlalu terpencil. Orang-orang sudah pergi ke arah sana untuk membuka restoran. Siapa yang bisa berjalan sampai ke sini? Gemuk. Ingat satu hal saat berbisnis. Kualitas baik tidak takut dengan tempat yang terpencil. Malam ini kau lihat saja. Cuma ini. Wow, ini bau apa? Bau apa? Ini terlalu wangi. Sepertinya datang dari gang sana. Kak Fan, semuanya sudah antre. Semua tamu restoran besar datang ke sini. Bos, tambah 3 porsi lagi. Daging babi ini lebih wangi 10 kali lipat dibanding restoran negara. Kak Fan, 327 yuan. Dalam satu malam, 327. Saya menjual peluru magnet selama setahun tidak bisa mendapatkan angka ini. Ini baru permulaan. Besok, perbesar dagangan kita 2 kali. Tuan Wang, bagaimana kalau kita kembali dan mencari cara lagi? Tentang barang 300 ribu di gudang itu, jangan dibicarakan. Barang 300 ribu terjebak di tangan. Ketika pinjaman bank jatuh tempo di akhir tahun, gedung serba ada saya harus tutup. Bau apa? Sepertinya datang dari sana. Satu porsi, please. Daging babi ini tidak buruk. Anak muda, tempatmu agak terpencil. Kenapa bisnismu bisa begitu baik? Tempat tidak penting. Rasanya enak. Semua orang mau. Dengar ini. Seorang penjual kaki lima pun lebih paham dari saya. Barang 300 ribu saya menumpuk di gudang. Bahkan potongan harga pun tidak ada yang membeli. Saya sangat khawatir sampai-sampai rambut saya hampir rontok. Tuan Wang, produk yang kita miliki memang sulit dijual. Modelnya terlalu bervariasi. Tidak cocok dengan harga tinggi maupun rendah. Saya tahu itu sulit dijual. Masalahnya adalah bagaimana cara menjualnya. Saya sudah menurunkan harga hingga 60%. Begitu dijual, bahkan seekor lalat pun tidak ada yang mampir. Jika tidak bisa terjual meskipun dengan diskon, itu berarti bukan masalah harga. Ini adalah masalah sifat manusia. Semakin murah barangnya, semakin sedikit orang yang merasa barang tersebut berharga. Lalu, apa menurutmu masalahnya? Jika kamu menjual dengan harga 60%, pelanggan hanya akan berpikir, apakah barang ini ada cacatnya? Lalu menurutmu, bagaimana seharusnya? Buka barangmu yang bernilai 300 ribu. Campurkan barang seharga 10 yuan dengan yang seharga 100 yuan. Bungkus dengan kertas kraft. Rapatkan. Tidak ada yang bisa melihat apa isinya. Satu kotak dijual dengan harga 30 yuan. Apa artinya? Jika tidak terlihat isinya, siapa yang akan membelinya? Justru karena itulah mereka akan membeli. Tulis satu kalimat di luar kotak. Kamu mungkin membayar 30 yuan dan mendapatkan barang yang bernilai 100 yuan. Setiap orang memiliki sifat berjudi. Membayar 30 yuan untuk bertaruh pada barang yang bernilai 100 yuan. 10 orang lewat. 8 di antaranya ingin mencoba. Jika seseorang membayar 30 yuan dan mendapatkan barang senilai 100 yuan, dia akan menyebarluaskan informasi itu kemana-mana. Setelah mendengar hal ini, mereka berlari seperti orang gila ke tempatmu. Bukan karena barangmu bagus, tapi karena mereka tidak rela orang lain mendapatkan keuntungan. Sementara mereka sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Ini disebut ikatan kotak buta. Dan kemudian kamu menjual 500 kotak di hari pertama. Hari kedua hanya terjual 300. Hari ketiga hanya 100. Setiap hari ada antrean panjang di depan. Jika datang terlambat, tidak bisa membeli. Mengapa semakin dijual semakin sedikit? Semakin sulit didapat, semakin ingin dibeli. Orang tidak takut mengeluarkan uang. Yang ditakuti adalah orang lain membelinya sementara mereka tidak mendapatkan apa-apa. Semakin sedikit barangmu, mereka semakin berebut. Ini disebut strategi pemasaran kelaparan. Tuan Wang, apa kabar, Pak? Saya telah berbisnis selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah menjelaskan prinsip-prinsip ini padaku. Adik, kamu benar-benar hebat. Saya hanyalah seorang pedagang biasa. Jangan coba-coba menipuku. Hal-hal yang kamu katakan ini. Saya pergi ke kota provinsi untuk mendengarkan para profesor universitas mengajar pun tidak pernah saya dengar. Semua yang diucapkan kakakku, Fan, saya ingat. Apa itu pelanggan yang tepat? Pemasaran kelaparan. Ikatan kotak buta. Meskipun saya tidak mengerti, tapi saya tahu, yang pasti tidak ada yang tidak berhasil. Adik, ini adalah sedikit niat baik saya. Semoga kamu bisa membantu saya memberikan arahan tentang masalah bisnis. Biaya kita bisa bicarakan lagi. Tidak perlu. Saya hanya seorang penjual daging babi. Barangmu akan diproses sesuai dengan cara yang saya katakan. Sekitar setengah bulan bisa terjual habis. Tuan Wang, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, jika ada urusan di warung daging babi,
Cukup beritahu saja. Ingat orang ini. Mulai hari ini, siapa berani mengganggu dagangannya di jalan ini, itu berarti berurusan dengan saya, Wang Jianguo. Kak Fan, kamu bahkan tidak mau 5.000. Itu 5.000 loh. 5.000 tidak bisa membeli. Satu pemilik gedung serba ada yang berutang budi padamu. Kak Fan hebat, tapi saya merasa kamu akan kaya di masa depan. Terpengaruh oleh kebijakan penyimpanan nasional, harga babi hidup naik 3 kali lipat. Kak Fan. Kak Fan. Kenapa teriak? Saya sudah menghitung 3 kali. Laba bersih di rekening. 200.000. Kak Fan. Tahun lalu saya bilang ketika kamu di bawah jembatan. Sekarang saya percaya. Saya sepenuhnya percaya. Ini baru awal. Kenapa terburu-buru? Ini baru awal. Ayah saya bekerja keras seumur hidup. Apakah kakak dan menantu tidak meminjamkanmu bahkan 100 yuan? Mereka akan tahu. Tentu saja. Halo, Teh Babi Linji. Oh, mencari Kak Fan. Kak Fan, ada seorang nenek yang menelepon. Katanya dia nenekmu. Nenek, Fanzi, apa itu kamu? Nenek merindukanmu. Kamu sudah pergi lebih dari setahun. Bahkan tidak mengirimkan satu surat pun. Nenek, saya berada di kota kabupaten. Baik-baik saja. Bagaimana kesehatan Anda? Nenek baik-baik saja. Fanzi, ada masalah besar di rumah. Tanah sayur di sebelah peternakan orang tuamu. Pemerintah akan membangun jalan tol dan harus menggusur. Mengalami kerugian 100.000 yuan. Orang tuamu sangat senang. Mereka mengadakan pesta di rumah. Kakak perempuanmu yang kedua juga sudah pulang dari luar negeri. Keluarga sudah lengkap. Hanya kamu yang tidak ada. Fanzi, nenek tahu kamu merasa kesal. Apa yang dilakukan orang tuamu? Nenek tidak bisa mengurusnya. Tapi nenek meminta kamu untuk pulang sekali. Supaya nenek bisa melihatmu. Nenek, jangan menangis, nenek. Aku akan kembali. Besok akan pulang. Kakak Fan, apa yang terjadi dengan nenekmu? Di rumah, mereka menggusur dan mendapat 100.000. Mengadakan pesta. Kakak perempuanku yang kedua juga sudah kembali. Lalu kenapa kamu pulang? Mereka sudah kaya. Apa hubungannya denganmu? Ketika itu menjual peternakanmu seharga 5.000. Ketika mereka bahkan tidak mau meminjamkanmu 100 yuan. Kenapa tidak terpikirkan? Saya bukan untuk mereka, nenek saya merindukan saya. Tepang pergi ke bank dan ambil semua 200.000, ganti dengan uang tunai. Ambil semua, 200.000 uang tunai. Kakak ketiga, kamu mau ngapain? Masukkan ke dalam sini. Kamu gila, 200.000 dimasukkan ke dalam kantong ular? Dulu saya membawa kantong ini keluar. Di rumah tidak ada uang 1 sen, ayahku bilang aku tidak lebih baik dari anjing di pintu desa. Ibuku bilang dalam 2 hari saya harus merangkak kembali. Saya pun membawa kantong ini kembali, mereka melihat kantong ini. Mereka hanya akan merasa saya hidup dalam kesengsaraan. Kembali dengan malu-malu. Lalu, kemudian, setelah mereka cukup tertawa. Setelah mereka melompat-lompat cukup, baru mereka buka dan lihat apa yang ada di dalam kantong. Saya pergi ambil uang, sekarang juga. Ayo-ayo, semua makan dan minum dengan baik, pemerintah membangun jalan tol. Tanah keluarga kita merugi 100.000. Keluarga Laolin sudah kaya. Ini dianggap apa? Anakku yang tertua menjadi kepala di kota. Anakku yang kedua baru pulang dari Amerika. Hari baik keluarga Laolin masih di depan. Para paman dan bibi, tidak ingin menyembunyikan dari semua orang, Wang Zong dari gedung serba ada di kota, Wang Jianguo. Pasti pernah mendengar, dia adalah orang terkaya di kota. Wang Zong sangat dekat dengan saya, minggu lalu masih mengajak saya minum teh. Mengatakan ingin bekerja sama dengan saya untuk proyek besar, keluarga Lin kami di kota. Itu adalah langkah besar, keluarga Lin saya segera akan menjadi mitra Wang setelah anaknya lahir. Langsung tinggal di rumah zona sekolah. Kak itu semua hanya usaha kecil. Saya belajar perdagangan internasional di Amerika. Tunggu saya mendapatkan gelar dan kembali. Usaha keluarga kita harus berkembang ke seluruh provinsi. Keluarga Lin telah menghasilkan 2 orang berbakat. Sayang sekali, dari 3 anak, 1 yang tidak berguna itu yang bungsu. Dulu dia bersikeras untuk tidak sekolah. Harus memelihara peternakan babi dan setelah dijual, pergi ke kota untuk berjualan bakaran. Jangan sebut dia lagi, memalukan. Oh paman, Cao datang, tercium aroma kembali. Lin Fan, kenapa kamu datang? Hari ini adalah hari baik bagi keluarga kita. Jangan mengganggu di sini, adik ketiga. Lihatlah penampilanmu dan lihat taskumu yang kau bawa itu. Apa kamu tidak bisa bertahan di kota? Kembali untuk meminta uang, kan?
Jangan-jangan kalian mendengar bahwa keluarga kita kekurangan uang dan mengalami kerugian. Kembali khusus untuk mendapat bagian, ya? Lin Fan. Dulu kamu pergi dengan tas kumuh ini, saya bilang jika pergi jangan kembali. Sekarang kamu kembali lagi dengan tas kumuh ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mempermalukan diri di sini, Lin Fan. Kakakmu sedang berbicara dengan Wang Jianjun tentang kerjasama, dan kakak perempuanmu baru pulang dari Amerika. Orang-orang yang datang hari ini semuanya berkelas. Saya tidak kembali untuk meminta uang. Nenek yang menyuruh saya pulang. Apa yang kamu bawa dalam tas bobrok ini? Jangan-jangan itu cuma beberapa pakaian ganti? Kak, jangan bicarakan itu. Sudahlah, Lin Fan. Jika kamu datang hanya untuk makan, cepat habiskan dan pergi. Jangan mengganggu kakak dan kakak perempuanmu saat membahas hal yang serius. Karena kalian semua ada di sini, mari kita selesaikan semua hutang hari ini. Hutang apa yang kamu maksud? Apa hutang yang bisa kamu hitung dari 6 tahun yang lalu? Hari ketika surat penerimaan pertama di seluruh kabupaten tiba di rumah saya, ayah dan ibu bilang, kami tidak bisa menampung 3 orang. Kakak harus membeli rumah. Kakak kedua ingin keluar negeri, dan nilaimu baik. Masa depan, kamu masih bisa ujian, tidak percaya? Sejak hari itu, saya menyewa peternakan babi yang tidak ada berani mengelolanya. Bekerja keras dari pagi hingga malam selama 6 tahun. 3.000 untuk kakak membeli rumah. Itu saya keluarkan. 2.000 untuk kakak perempuan untuk visa. Saya menjual. Saya tidak pernah menghabiskan uang dari rumah. Saya bahkan membangun pabrik. Peternakan babi itu adalah tanah orang tuamu. Bukankah seharusnya kamu bekerja? Seharusnya. Tahun lalu kalian menyembunyikannya dariku. Menjual peternakan babi yang bernilai 50.000 dengan 5.000. Menjualnya kepada preman desa. Seharusnya. Dan bahkan menyuruhku pergi. Seharusnya. Aku tidur di bawah jembatan sambil menggigit roti kukus. Mengandalkan daging busuk dari tumpukan sampah. Saat setiap sen diperoleh dengan kerja keras. Siapa di antara kalian yang pernah bertanya kepada saya? Sekarang rumah kami dibongkar dan mendapat ganti rugi 100.000. Membangun pesta pemerintahan dan mengundang seluruh desa untuk makan. Lalu aku, bahkan untuk mendapatkan berita, nenek diam-diam meneleponku. Memberitahuku, kalian menjaga diriku seperti menjaga pencuri. Dari sekarang, jembatan adalah jembatan dan jalan adalah jalan. Kompensasi pembongkaran Anda. Saya tidak mengambil sepeser pun. Hidup dan matiku, Lin Fan. Tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Kalian telah berbalik padaku. Serigala mata putih. Pukul dia. Sudah berapa kali kamu memukulnya? Uang yang didapatkan Fanzi selama 6 tahun. Semua untuk keluarga ini. Kalian menganggapnya seperti kotoran sapi. Setelah itu, kalian mengusirnya. Sekarang dia mengucapkan kata-kata yang adil. Kamu langsung memukul. Hati nurani kalian sudah dimakan anjing. Aku adalah ayahnya. Dia beternak babi untuk menghasilkan uang. Menghormati keluarga adalah hal yang wajar. Kakak tertua dan kakak kedua adalah orang berpendidikan. Fanzi tidak sekolah. Jika tidak berharap padanya, berharap pada siapa? Dia tidak bersekolah. Apakah dia tidak bersekolah? Kalian yang tidak membolehkannya bersekolah. Hak akses adalah yang utama. Kalian telah memutus semua jalannya. Itu juga demi keluarga ini. Demi keluarga ini. Kalian berjuang untuk kakak tertua dan kakak kedua. Fanzi di mana? Bukan anak kalian. Nenek. Tidak perlu dikatakan lagi. Tidak ada cara untuk menjelaskan. Aku membesarkanmu selama 20 tahun. Dengan hitam di atas putih ingin membuang keluarga Laolin. Tidak ada jalan. Adik ketiga. Apa yang kau ributkan dengan orang tua? Apa kesulitan yang tidak bisa diatasi oleh sebuah keluarga? Kau sudah menderita di luar. Kakak tahu. Tapi 10.000 dari penggusuran rumah ini. Apakah kau juga akan mendapatkan bagian di masa depan? Ada saham. Kapan aku pernah mendapatkan bagian? Adik ketiga. Jika kau marah di dalam hati, marah pada kita bertiga, maka ingatlah hati nuranimu. Ini yang ada di dalam perut kakak ipar. Adalah darah keluarga Laolin. Kau harus menjadi paman di masa depan. Tidak mungkin kau tidak mengenali keponakanmu sendiri, kan? Jika kau benar-benar pergi, anak ini yang lahir tidak memiliki paman sama sekali. Apakah kau tega? Adik ketiga, kakak ingin mengatakan sesuatu yang tulus. Kakak belajar perdagangan internasional di Amerika. Tunggu sampai kakak mendapatkan gelar dan kembali. Menghasilkan banyak uang. Yang pertama membantu adalah kau. Kita bersaudara satu hati. Kedepannya ada kakak yang melindungimu. Kakak ipar, kamu bicara tentang anak. Tahun lalu aku sudah bersama Xiao Mei selama 3 tahun. Berencana menikahinya setelah babi keluar akhir tahun. Peternakan babi itu telah kalian jual. Aku pergi dengan tangan kosong. Xiao Mei sudah putus denganku. Aku bahkan tidak bisa menikah. Sekarang kalian bicara tentang anak padaku. Kakak tertua, 3.000 yang kamu pakai untuk membeli rumah. Didapat dari menjual peternakan babi dengan harga rendah. Berapa banyak yang aku berikan saat kamu menikah? 500. Aku mengumpulkan dengan menjual 2 ekor babi pejantan. Bagaimana denganmu? Aku pergi ke kota kabupaten memohon pinjam 100. Apa yang tadi kamu katakan? Pergi kembali ke kampung halaman.
Saat itu aku sangat kekurangan uang. Kakak kedua, 2.000 untuk visamu. Juga diperoleh dari menjual tempat pemotongan babi. Apakah kamu tahu harga babi sekarang? Sudah naik berapa kali lipat? Sebelum kamu keluar negeri, kamu bilang padaku. Nanti jika kakak sudah sukses, aku akan menarikmu. Kamu sudah keluar selama lebih dari setahun. Sudah berapa kali menelepon keluarga? Apakah kamu meneleponku? Aku sangat sibuk belajar di luar negeri. Kamu sibuk menghabiskan uang jeripayahku untuk berlibur. Kembali, bahkan saya tidak tahu di mana saya. Ketika aku tidur di bawah jembatan sambil mengunyah roti kukus. Kamu sedang melakukan apa? Anak itu berkata yang sebenarnya. Peternakan babi saat itu. Memang dia yang mengerjakannya seorang diri. Seandainya peternakan babi itu tidak dijual, Fanzi sudah jadi orang kaya dengan lebih dari 1 juta. 5.000 menjual peternakan babi seharga 50.000. Siapa yang berani menganiaya orang seperti ini? Kalian tahu apa? Ini adalah rumah keluarga Laolin kami. Kamu bilang apa? Dulu, Fanzi adalah yang terbaik di seluruh kabupaten. Tidak diizinkan untuk sekolah. Seluruh kota siapa yang tidak tahu? Berapa banyak yang dihabiskan untuk menyekolahkan kakak tertua dan kedua? Semua berasal dari peternakan babi Fanzi. Kalian jangan memprovokasi di sini. Memprovokasi. Uang yang dihasilkan Fanzi selama 6 tahun. Semua digunakan untuk keluarga. Akhirnya bahkan tidak bisa meminjam 100 yuan. Ini adalah urusan orang tua. Kalian. Jantungku sakit. Orang tua. Ada apa, Pak Tua? Fanzi. Kamu akan membuatku sangat marah. Jantungku tidak kuat. Apakah kamu puas sekarang? Apa yang akan dilakukan ayahmu jika dia marah? Kamu akan membayar dengan nyawamu. Astaga. Astaga. Fanzi, pergi bersama nenek. Jangan tinggal di sini. Kamu bilang di tas jeleknya itu. Sebenarnya berisi apa? Kira-kira apa itu? Beberapa pakaian usang saja. Menurunkan berat badan. Fanzi, kamu menderita di luar sana. Nenek, saya tidak menderita. Aku makan makanan manis. Kau memang keras kepala sejak kecil. Sama seperti kakekmu. Kamu harus jujur pada nenek. Sebenarnya kamu ngapain di kota? Nenek, cobalah lihat ini apa. Penggemar-penggemar. Ini berapa? 200.000. Besok saya pergi ke kota kabupaten. Uang yang didapat dalam setahun. 200.000. Kamu sendiri. Saya seorang diri. Saya membuka sebuah restoran daging babi di kota kabupaten. Tanpa bantuan dari kakak dan kakak perempuan. Tahun lalu aku tidur di bawah jembatan. Di saku pun tidak punya uang untuk membeli bakpao. Hari ini, 200.000 ini, adalah hasil dari satu potong daging babi. Daging babi panggang. Penggemar-penggemarku. Nenek selalu tahu kamu akan sukses. Anak yang terbaik di seluruh kabupaten pada zamannya. Bagaimana mungkin dia gagal? Nenek, besok saya pergi ke kota kabupaten. Membeli rumah dengan cash. Setelah membeli rumah, hal pertama, mengajakmu untuk tinggal di sana. Kamu tidak perlu lagi hidup tertekan bersama mereka. Jangan khawatirkan nenek. Fokuslah pada hidupmu terlebih dahulu. Nenek, sejak kecil, hanya Anda yang sayang kepada saya di keluarga ini. Kamu yang mengajarkan aku membaca. Ajari saya cara membaca koran. Mengajarkan aku berhitung. Aku bisa sampai di sini sekarang. Semua itu karena Anda. Uang ini, yang pertama adalah untuk menghormati Anda. Bagaimana dengan Xiao Mei? Kamu dan Xiao Mei, aku akan menemuinya besok. Menikahinya secara megah akhir tahun ini. Nenek. Menantu perempuan Anda, aku akan mengembalikannya untukmu. Nenek, tunggu ya. Nenek, masalah uang ini, siapapun jangan bicara, terutama orang tua. Nenek tahu. Nenek tidak mengatakan sepatah kata pun. Rp200.000. 200.000 tunai. Anak ini mendapatkan uang di luar.
Tidak memberi sepeser pun kepada keluarga, semua disimpan. Ini adalah uang yang diperoleh anak saya. Dipegang oleh potongan daging babi yang digoreng. Qiangxi melihat rumah di daerah sekolah di kota. Kekurangan 200.000 untuk pelunasan. Uang ini saya ambil untuknya. Saya menghabiskan 20 tahun mengurusmu. Uang yang kau peroleh adalah milik saya. Rumah daerah sekolah Qiangxi kekurangan 200.000. Uang ini milik saya sekarang. Masih ingin membeli rumah dan menikah. Pergilah bermimpi di siang hari. Rumah. Kamu pergi sekarang. Nenek. Saya akan mencari Xiao Mei dulu. Mengajaknya ke kota untuk melihat rumah. Tunggu sampai rumah dibeli. Yang pertama mengantarmu ke sana. Gadis Xiao Mei itu keras kepala. Pada hari ketika peternakan babi kamu dijual, dia putus denganmu. Apakah kamu yakin? Nenek. Tahun lalu saya tidak memiliki uang sepeser pun di saku. Dia putus dengan saya. Saya tidak menyalahkannya. Hari ini saya membawa 200.000 untuk mencarinya. Nenek. Saya sudah berjanji kepadanya mengenai toko besar itu. Mesin jahit. 3 putaran satu bunyi. Tak akan kurang sama sekali. Pergilah. Bawa orang itu kembali. Nenek akan membuat mie panjang umur untuk kalian. Mei dengarkan saya berbicara satu kalimat. Satu saja sudah cukup. Yun Fan. Kita berdua tidak ada yang perlu dibicarakan. Keluargamu kehilangan uang sebanyak 100.000. Orang tuamu mengadakan jamuan makan. Mengundang seluruh orang desa untuk makan. Kamu bahkan tidak memiliki bayangan. 100.000 itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu ingin apa untuk mendapatkan saya? 100.000 itu milik mereka. Aku punya uangku sendiri. Uangmu. Bisa mengumpulkan beberapa uang. Mei saya membuka toko daging babi panggang di kota kabupaten. Di dalam tas ini, ada 200.000 tunai. Hari ini, aku akan mengantarmu ke kota kabupaten. Membeli rumah dengan tunai. Apa yang kamu inginkan? Televisi besar yang diinginkan, mesin jahit, 3 bentuk yang berbeda. Saya tidak pedas, semuanya siap untukmu. Jangan menipuku. Kapan saya, Lin Fan, pernah menipumu? Tahun lalu saya bilang harga sewa akan naik 2 kali lipat pada akhir tahun. Apakah itu naik atau tidak? Dari semua yang saya katakan, kalimat mana yang tidak pernah dipenuhi? Kamu benar-benar memiliki 200.000. Mei pada hari tahun lalu kamu memutuskan hubungan dengan saya. Saya pernah mengatakan satu kalimat. Saya pasti akan menghasilkan cukup uang. Menikahimu dengan penuh kemewahan. Hari ini saya datang untuk menepati janji. Lin Fan, saya sudah percaya padamu banyak kali. Setiap kali kamu bilang kepada saya, tunggu hingga babi berikutnya, tunggu harga babi naik. Saya telah menunggu selama 3 tahun. Menunggu hingga kamu pergi tanpa apa-apa. Jadi ini adalah kesempatan terakhir. Kamu ikut aku naik mobil. Tiba di kota kabupaten. Buka tas ini. Jika uangnya kurang 1 sen, kamu belok dan pergi. Aku sama sekali tidak akan menghentikanmu. Saya percaya padamu ini adalah yang terakhir. Hati-hati.
Saudara ini, apakah kamu salah tempat? Di sebelah adalah tempat pengumpulan barang rongsokan. Kami datang untuk membeli rumah. Satu set mulai dari 200.000. Apakah kalian yakin? Pembayaran penuh. Himpunan mana yang terbesar? Keluarkan dan lihat. Yang terbesar. Apartemen besar. Tapi yang itu 300.000. Saya sudah bilang. Pembayaran penuh. Lin Fan. 300.000. Soal uang, saya akan cari jalan. Saya menginginkan set ini. Mari kita tanda tangani kontrak sekarang. Kalau begitu, di sini. Lin Fan, ada apa? Saya sudah bilang, membawa tas kulit ular untuk membeli rumah. Tahun ini adalah lelucon terbesar. Lin Fan, kamu menipuku. Kamu menipuku lagi. Tidak benar. Masih ada tadi malam. 200.000 uang tunai. Istri. Sudah ditandatangani. Apartemen besar. Pembayaran penuh 300.000. Suamiku, kamu benar-benar hebat. Kakak yang pertama menyalin. Pilar keluarga Lin. 300.000. Dari mana kalian mendapatkan 300.000? Uang kompensasi relokasi 100.000. Ditambah. Ini adalah uangku. 200.000. Yang kamu curi tadi malam. Pencurian apa? Apakah ayah mengambil uang anak disebut mencuri? Kalian mengambil 200.000-ku. Ditambah 100.000 dari kompensasi relokasi. 300.000 pembayaran penuh untuk membelikannya rumah. Uang yang aku dapatkan dengan susah payah. Kalian mencuri untuk membelikannya rumah. Kamu adalah anak keluarga Lao Lin. Uang yang kamu hasilkan adalah uang keluarga. Kakakmu bekerja sebagai pengelola di kota Xi'an. Ada apa dengan membeli sebuah rumah? Kamu tinggal di apartemen besar sendirian untuk apa? Saya akan menelepon bagian keamanan. Ini adalah permintaan maaf. Kamu menelepon untuk apa? Saya adalah ayahmu. Mengambil uangmu adalah hal yang wajar. Ini adalah tindakan yang tidak berbakti. Saya bilang padamu, uang ini seharusnya untuk membeli rumah untuk kakakmu. Mau menantang saya? Anak ketiga. Terimalah nasibmu. Uang yang kamu hasilkan adalah untuk keluarga. Dari kecil sampai besar seperti ini. Bahkan jika restoran babimu menghasilkan banyak, tetap saja harus menghormati orang tua. Begitulah, keponakanmu segera lahir. Sebagai paman, keluarkan sedikit uang. Itu bukan hal yang seharusnya. Apakah kalian masih manusia? Selama 6 tahun bekerja keras untuk kalian. Tidak boleh melanjutkan setelah lulus ujian masuk universitas dengan nilai tertinggi. Semua uang yang diperoleh peternakan babi itu dicuri. Akhirnya bahkan hasil kerja kerasnya. 200.000 yang ditabung. Kalian mencuri di tengah malam untuk membeli rumah untuk yang tertua. Kalian sangat berat sebelah sampai sejauh ini. Tidakkah kalian memiliki sedikit hati nurani? Siapa kamu? Ini adalah urusan keluarga kami, keluarga Lao Lin. Urusan keluarga Lin. Ketika Fanzi diterima di jurusan jurnalisme, apakah kalian pernah merasakannya? Ketika menghidupkan kembali peternakan babi yang buruk, apakah kalian pernah membantu? Dia pergi ke kota untuk meminjam 100 yuan dari kakak. Ketika dia diusir, apakah kalian pernah peduli? Kalian hanya tahu bagaimana cara mengambil uang darinya. Kamu seorang gadis muda yang belum menikah. Apa hakmu untuk mengurus urusan keluarga kami? Itulah. Bahkan tidak memiliki akta nikah. Masukkan kata-kata. Bagaimana keluarga kami menghabiskan uang? Tidak ada hubungannya dengan kamu. Orang luar. Aku sudah bersama Lin Fan selama 3 tahun. 3 tahun aku menunggu dia menikahiku. Setiap sen yang dia hasilkan, aku sudah melihatnya. Kalian sekali lagi, telah mengurasnya. Terkena. Kamu orang luar. Di sini menggurui seolah-olah apa? Tidak ada hak bagi orang asing sepertimu untuk menyela. Jangan teriak padanya. Xiao Mei sudah bersamaku selama 3 tahun. Aku sudah berjanji untuk menikahinya. Apapun yang terjadi, dia harus memiliki tempat yang jelas. Tempat yang jelas. Apa yang kamu berikan padanya? Kamu diam. Tanpa Lin Fan, kamu bukan apa-apa. Kamu bicara tentang siapa? Aku sedang berbicara tentang kalian. Sekumpulan penghisap darah. Kalian semua pergi. Lin Fan, apakah kamu melihatnya? Ayahmu mencuri uangmu. Kakakmu merebut rumahmu. Kamu tidak berani bertindak. Mereka memukul dan menghina kamu. Kamu hanya akan berdiri dan menerima. Kamu lembut hati kepada semua orang. Namun kejam pada diri sendiri. Aku tidak bisa menunggu lagi, Lin Fan. Saya benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Mei Er, percayalah padaku. Saya bisa menghasilkan uang. Saya percaya kamu bisa menghasilkan uang. Tapi keluargamu adalah lubang hitam. Meskipun kamu menghasilkan 10 juta. Selama kamu masih menjadi anak mereka, mereka akan merasa berhak mengurasmu habis-habisan. Saya tidak ingin setengah hidup saya terus-menerus waspada terhadap mereka. Bahkan dia pun tidak bisa melindungimu. Kamu masih menyisakan satu bagian. Hari ini kamu harus menandatangani ini, atau saya akan pergi ke kantor polisi sekarang. Tuduhan pencurian 200.000. Cukup untuk dipenjara lebih dari 3 tahun. Kamu mengancamku. Aku adalah ayah kandungmu. Ayah kandung mencuri uang anaknya di tengah malam. Menyumpal koran dan batu bata di dalamnya. Ini adalah hal yang dilakukan oleh ayah kandung. Fanzi, kamu gila. Itu adalah ayah kandungmu. Hubungi polisi. Bagaimana kalian ingin seluruh desa melihatmu? Jika ayahmu masuk penjara, apakah kamu masih manusia? Jika nenekmu tahu, dia pasti akan marah besar. Nenek. Kapan kalian peduli pada nenek?
Nenek, tolong katakan sesuatu untukku. Apakah ada yang pernah mendengar tentang ini? Fanzi, ibu tahu telah menyakiti hatimu. Tapi coba pikirkan, kakakmu membeli rumah ini. Juga untuk keluarga ini. Keponakanmu akan segera lahir. Jangan sampai anak itu tidak punya tempat tinggal. Kamu adalah seorang paman. Apakah kamu tega? Tega. Saat saya tidur di bawah jembatan. Siapa yang tega membiarkan aku seperti ini? Bukankah itu tidak bisa dihindari? Kakakmu dan kakak perempuanku mengeluarkan uang untuk sekolah. Keluarga kita miskin. Aku telah menghasilkan 200.000. Kalian mencuri untuk membeli rumah. Akulah yang miskin. Kemiskinan yang Anda bicarakan selalu ditujukan padaku. Pertama, kita redakan masalah ini. Benar-benar melapor ke polisi. Kita juga tidak bisa mempertahankan rumah ini. Anak ketiga, kakak tadi bersikap buruk. Kakak minta maaf padamu. Kita ini satu keluarga. Jika ada masalah, mari duduk dan bicarakan. Jangan main lapor polisi dan putus hubungan. Betapa buruknya jika ini tersebar. Kakak bisa menambahkan namamu di rumah ini. Apakah kita bisa bersatu sebagai saudara dan berani? Apa maksudmu dengan ini? Tambahkan namaku. Apakah ini sikapmu berbicara dengan kakakmu? Rumah ini 300.000. 200.000 adalah uangku. Tambahkan namaku sebagai CN. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Silakan kamu lapor polisi. Setidaknya, aku masuk penjara beberapa tahun. Setelah keluar, kamu tetap harus memanggilku ayah. Aku sudah menandatangani perjanjian ini. Bagaimana pandangan seluruh desa tentangku? Wajahku harus diletakkan di mana? Wajahmu. Di mana wajahmu saat mencuri 200.000 dari anak? Aku tidak mencuri. Kakak saya membeli rumah di daerah sekolah adalah pedang bermata dua. Kamu sendirian membawa 200.000 di saku. Jika hilang, bagaimana? Saya menghabiskan uangmu untuk hal yang penting. Kakakku membeli rumah di zona sekolah itu penting. Kakak saya membeli rumah di kawasan sekolah, itu adalah pedang bermata dua. Menikah bukan hal yang penting. Kakakmu adalah atasan. Dia membeli rumah untuk urusan yang serius. Kamu sendirian membeli rumah apa? Jadi tidak mau tanda tangan? Kamu mau pergi kemana? Kantor polisi. Kamu berhenti di situ. Berani coba? Tetap tidak mau tanda tangan. Saya tidak mau tanda tangan. Bagaimanapun juga, saya adalah ayahmu. Seumur hidup. Anak ketiga, kamu berhenti di situ. Tenangkan dirimu sejenak. Minggir. Kamu benar-benar pergi ke kantor polisi. Kamu tahu apa konsekuensi melapor polisi? Ayah sudah masuk. Kamu akan dikenang sebagai anak yang tidak berbakti seumur hidup. Seluruh desa akan menggosipkanmu. Apakah kamu masih bisa berbisnis setelah ini? Punggungku. Saya sudah dimanfaatkan oleh kalian selama 6 tahun. Siapa yang pernah menggosipkan kalian? Anak ketiga. Kakak, tolonglah. Beri kakakmu sedikit pertimbangan. Mari kita duduk dan bicara. Masalah rumah bisa dibicarakan. Masalah uang juga bisa dibicarakan. Jangan paksa keluarga ini ke jalan yang salah. Kapan saya punya keluarga? Yang saya miliki hanyalah sebuah kandang babi. Kandang babi untuk bekerja. Ini sudah sampai ke kantor polisi. Keluarga Laolin kehilangan semua kehormatan. Anda sudah masuk. Siapa yang akan merawat Anda? Kiangsi dan aku akan membesarkannya untukmu. Anak ini di dalam perut saya. Inilah cucu Anda yang sebenarnya. Kami akan melayani Anda seumur hidup. Anda masih disebut apa? Kakek. Kenapa tidak setuju saja? Anakku ini memang keras kepala. Dia benar-benar berani melapor ke polisi. Nanti kamu akan masuk. Kita harus bagaimana? Saya tanda tangan. Sudah cukup. Anak ketiga. Kamu benar-benar pergi begitu saja. Setelah ini, kamu tidak akan punya orang tua lagi. Sudah kamu pikirkan dengan matang? Saya kehilangan itu 6 tahun lalu. Bagaimana saya bisa melahirkan orang seperti kamu? Setelah pergi, jangan kembali lagi. Pergilah. Tenang saja. Tidak akan kembali. Ingat baik-baik. Tanpa keluarga Lin, kamu tidak ada artinya. Kamu tidak bisa bertahan di luar. Jangan cari saya. Kakak Fan. Laporan keuangan bulan lalu sudah keluar. Makanan cepat saji sementara kita sudah menyebar di seluruh provinsi. Jalur logistik grup di seluruh negeri juga akan membuka seluruh jalur modal kerja dalam rekening. Angka ini 50 juta. Sudah tahu? Kak Fan, kau terlalu tenang. Sekarang kau memang layak disebut jutawan sejati, bos besar di industri restoran seluruh provinsi. Kurangi kebanggaannya. Rute logistik nasional itu keras. Tuan Wang harus mengatur orang yang sesuai. Jangan sampai gagal. Mengerti? Besok tanggal berapa? Tanggal 18 bulan kedua. Ada apa? Nenek berulang tahun yang ke-80. Sial. Harus meminta uang untuk mengatur orang yang tepat. Kak Fan, menurutmu bagaimana? Saya akan mengatur rombongan sekarang. Siapkan jamuan terbaik. Tidak perlu berjuang terlalu keras. Kamu yang membawa konvoi. Cukup pergi ke penginapan di kota dan siap siaga.
Aku akan kembali sendiri. Kau sendiri, Kak Fan. Kini kau adalah yang terkemuka di dunia restoran nasional. Kembali ke desa dengan satu orang naik sepeda roda 3. Biarkan orang melihat lebih banyak. Hanya naik sepeda roda 3. Kak Fan, kau mulai lagi dengan ini. 3 tahun yang lalu, aku meninggalkan desa itu dengan membawa ikat pinggang. Hari ini aku kembali dengan sepeda roda 3. Nenek tidak menginginkan perayaan besar. Dia hanya ingin melihatku sekali. Kalau kebetulan bertemu ayah dan ibumu, dan kakak laki-lakimu. Jika bertemu, lalu bagaimana? Pada saat itu sudah jelas. Mereka adalah mereka. Aku adalah diriku sendiri. Aku kembali hanya untuk satu orang. Aku menunggu bersama anak buahku di kota. Kak Fan, hanya satu telepon darimu. Aku bisa datang kapan saja. Makanan. Itu kau. Paman Zhang. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Toko Anda telah diperbesar 2 kali lipat. Rumah. Dulu, Anda menyuruh saya untuk tidak menjual 5 babi itu. Saya mendengarkan kata-katamu. Di akhir tahun, harga babi melambung 3 kali lipat. Babi-babi itu membuat saya memperoleh lebih dari 10.000. Dulu, kau duduk di depan toko saya. Adalah uang yang diperoleh saat itu yang digunakan untuk membelinya. Fanzi telah kembali. Astaga. Saya mendengar seseorang berkata, Anda membuka perusahaan besar di luar sana. Itu benar. Senzi. Itu desas-desus yang tidak benar. Hanya membuka restoran kecil. Restoran kecil. Anda juga berpura-pura dengan paman. Fanzi. Dulu, kamu duduk di depan toko saya. Membaca koran bekas. Saat menganalisis harga babi. Saya sudah tahu anak ini tidak biasa. Fanzi. Anda kembali dan tinggal beberapa hari. Nenek Anda setiap hari membicarakan Anda. Dia bilang kepada siapa saja bahwa cucunya sukses. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 nenek. Saya kembali untuk merayakan ulang tahunnya. Nenek Anda telah menunggu hari ini. Sudah menunggu 3 tahun. 6 tahun yang lalu saya mengangkat pakan di sini. Bau kotoran babi menempel di tubuh saya. Di saku menyimpan jaringan seluruh keluarga. 3 tahun yang lalu saya pergi dari sini. Dia tidak punya uang sepeser pun di sakunya. Hari ini saya kembali. Nenek. Besok Anda merayakan ulang tahun ke-80. Cucu akan merayakannya dengan baik untuk Anda. Lao Lin, mendengar kabar bahwa Qiangzi dari keluargamu sudah pindah ke ibu kota provinsi. Tentu saja, toko serba ada uang sudah pindah ke ibu kota provinsi. Qiangzi pergi bersamanya. Di ibu kota provinsi, dia membeli sebuah rumah besar, lebih dari 100 meter persegi. Lebih dari 100 meter persegi itu adalah rumah tua, tempat tinggal saya sekarang. Sebuah apartemen mewah dengan pemandangan sungai seluas 240 meter persegi, di pusat kota ibu kota provinsi. Begitu keluar langsung ke CBD. Apartemen mewah dengan pemandangan sungai ini. Mendengar kabar bahwa satu unit harganya lebih dari 3 juta. Anda membayar tunai. Juga dibawa. Tentu saja dibayar tunai. Dibayar sekaligus. Kakak kami Qiangzi bersama Wang Zong adalah tangan kanan dan kiri. Anak di taman kanak-kanak. Adalah kelas bilingual terbaik di ibu kota provinsi. Biaya sekolah per tahun 30.000. Atau Snow dari keluarga kita sangat beruntung. Menikahi Bos Li, tinggal di villa dan mengendarai mobil mewah di ibu kota provinsi. Semua ini adalah uang kecil. Saya baru-baru ini di ibu kota provinsi, mengambil beberapa proyek besar, dengan eksekutif dari kelompok Lin. Semua adalah saudara sejiwa. Grup Lin, itu adalah orang terkaya di ibu kota provinsi kita. Mendengar kabar bahwa ketua dewan sangat merendah diri, tidak banyak orang yang pernah melihat wajah aslinya. Menantu, kamu benar-benar hebat. Suami adik. Jadi, bisakah kamu membantu saya untuk menghubungkan? Pawang dari gedung serba ada kami. Baru-baru ini bekerja untuk grup Lin. Mengurus pengiriman dan layanan makanan. Jika kamu bisa membantuku berbicara,
Biarkan grup Lin menunjuk saya untuk bertanggung jawab atas proyek ini. Perkara kecil. Nanti saya akan menyapa ketua Dewan Linji, sudah cukup. Ayo 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 ayo. Keluarga Lin tua memiliki 2 anak. Anak pertama membeli rumah mewah di kota provinsi. Anak kedua menikah dengan menantu yang baik. Hidup saya seharga ini. Lin tua, di mana anak ketiga keluargamu? Kami belum mendengar kamu bilang itu sudah selesai. Jangan sebut itu. Dia adalah serigala berkepribadian dingin. Dengar-dengar dia membuka restoran kecil di kota kabupaten. Begitulah. Jika dibandingkan dengan Qiangzi kami. Satu di langit, satu di bumi. Namun dulu, Fanzi adalah yang teratas. Sangat disayangkan. Apa gunanya menjadi yang pertama? Belum tahu di mana dia tinggal. Qiangzi di rumah kami bekerja sama dengan Wang untuk proyek besar. Sue menemukan seorang bos besar yang mengelola proyek. Ini baru disebut berhasil. Seandainya Fanzi memiliki setengah kemampuan kakak-kakaknya. Mengenai perpecahan dengan keluarganya. Fanzi seharusnya kembali hari ini, kan? Dia bilang datang untuk merayakan ulang tahunku. Jangan tunggu lagi. Jika dia punya muka, dia sudah kembali lebih awal. Diperkirakan dia menjalani hidup yang sangat buruk. Malu untuk menemui orang. Kalian sebaiknya tidak membicarakannya terlalu banyak. Fanzi berjanji padaku. Selalu menepati janji. Sudah 3 tahun tidak kembali. Takutnya dia bahkan tidak bisa membayar biaya perjalanan. Juga, saat itu pergi tanpa membawa apa-apa. Bisa jadi seperti apa? Fanzi. Nenek, saya sudah kembali. Hari yang penuh kebahagiaan. Kamu kembali dengan penampilan seperti ini. Apakah ini pertanda buruk? Sudah 3 tahun, adik ketiga. Masih dengan pakaian yang sama. Usaha restoran kecilmu bangkrut? Atau tetap tidak bisa membayar gaji? Kembali tanpa membawa apa-apa untuk merayakan ulang tahun nenek. Apakah kamu merasa tidak enak? Nenek, selamat ulang tahun. Yang penting kamu kembali. Yang penting kamu kembali. Pak Li sedang mengerjakan proyek di ibu kota provinsi. Berteman akrab dengan eksekutif grup Lin. Adik ketiga, baik-baiklah dalam mendekati mereka. Siapa tahu bisa menarik beberapa pelanggan untuk toko kecilmu. Hari ini nenek merayakan ulang tahunnya. Sebagai menantu, saya tidak bisa datang dengan tangan kosong. Ini adalah kerja keras senilai 100.000. Nenek, silakan bawa. Kerja keras senilai 100.000 ini adalah hadiah dari menantu saya. Sue menikah dengan baik. Saya bilang bahwa Sue menikah dengan baik. Pemilik Li punya tangan besar. Suami adik perempuan, kamu baik sekali. Jam ini jika dipakai. Siapa di seluruh kabupaten yang tidak terkesan? Lin tua. Menantu ini hebat. Apakah kamu melihatnya? Ini disebut bakti. 100.000. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu bawa untuk nenekmu? Nenek. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk Anda. Koin keselamatan. Saya mengukirnya sendiri. Rumah. Katak di dasar sumur. Selembar batu pecah. Adik ketiga. Kamu benar-benar berhasil ya? 3 tahun tidak pulang ke rumah. Hanya membawa barang pasar malam untuk menipu nenek. Orang seperti Li Zong memberi batu seharga 100.000. Perbedaan ini. Adik ipar. Jika kamu kekurangan uang, beritahu saja pada kakak ipar. Saya bisa sembarangan mengambil batu bata dari proyek untukmu. Itu semua lebih berharga daripada yang kamu ini. Giok luar biasa. Bahan ini sangat langka. Ukiran ini adalah keterampilan tingkat master. Pemuda. Cincin keselamatan ini. Paling tidak bernilai 1 juta. Nenek. Jangan sampai nenek ditipu oleh yang ketiga. Apa yang sedang kamu lakukan? Barang pasar malam masih digantung di leher. Membuat orang tertawa. Sangat tidak tahu malu. Giok saya. Diberikan oleh Fanzi. Ini diukir sendiri oleh Fanzi untuk saya. Dengan alasan apa kamu membuang? Selembar batu pecah. Apakah nenek perlu seperti ini? Bos Li memberi 100.000, sedangkan kamu hanya memberikan batu. Sudahlah. Sebuah barang pasar malam. Jangan bercanda. Fanzi. Jika kamu tidak punya uang, jangan mempertahankan wajah. Memalukan diri sendiri. Lihat. Saya bilang dia hanya berpura-pura. Sudah 3 tahun. Sampai tidak bisa membeli hadiah yang layak. Tenang saja, nenek. Mulai sekarang, hanya aku dan Suer yang akan tinggal di rumah. Siapa itu? Pulanglah dan masak dengan baik. Jangan memalukan diri di sini. Nenek, ini simpan baik-baik. Tidak ada yang bisa mengambilnya.
Memanfaatkan hari ini ketika semua orang hadir. Saya dan adik kedua saya memiliki kabar baik yang ingin diumumkan. Perkara besar yang menggembirakan. Saya dan Sue Er sudah berbicara tentang ini. Kami berdua, saudara dan saudari, telah mengumpulkan 500.000. Kamu sedang apa? Membangun sebuah rumah baru 3 lantai. 500.000. Villa 3 lantai. Benar-benar. Gambar rancangannya sudah saya dapatkan dari provinsi. Desainer telah menyelesaikannya. Rumah kecil 3 lantai. Memasang ubin. Pasang lift. Yang pertama di desa ini. Keluarga Lin saya sudah tinggal di rumah tanah selama beberapa generasi. Sekarang kita akhirnya bisa tinggal di rumah modern. Tim konstruksi akan mulai bekerja bulan depan. Dalam 6 bulan, akan selesai. Saat itu, kita sekeluarga 3 generasi akan tinggal di dalamnya. Siapa di seluruh kabupaten ini yang tidak iri? Bagus. Keluarga Lin saya bisa sampai seperti ini hari ini. Semua berkat usaha dua yang tertua. Qiang Zi. Bos, rumah tua ini harus diruntuhkan. Selama 6 bulan konstruksi ini, kita tinggal di mana? Nenek, Anda tidak perlu khawatir. Semuanya sudah diatur. Selama periode konstruksi, orang tua pergi tinggal di ibu kota provinsi bersamaku. Apartemen saya yang melihat ke sungai. Beli seharga 3 juta. Ada 3 kamar tidur yang bisa ditempati. Baiklah. Lalu saya bagaimana? Nenek, jalan menuju provinsi itu jauh. Kamu semakin tua. Tidak bisa naik kendaraan jarak jauh. Kami telah mencarikan Anda tempat. Rumah kayu di bawah gunung itu. Jika dirapikan, bisa ditempati. Hanya urusan beberapa bulan. Cepat sekali. Rumah kayu apa? Rumah kayu tua di kaki gunung itu. Dulu digunakan untuk menyimpan alat pertanian. Rapikan sedikit dan siapkan tempat tidur. Nenek, Anda bisa bertahan beberapa bulan. Yang Anda maksud adalah rumah Li yang pincang. Rumah kayu yang sudah tidak terpakai itu. Terdapat angin masuk dari segala sisi. Atapnya sudah setengah runtuh. Bahkan seekor anjing pun tidak mau masuk. Gubuk yang reyot itu. Tidak seberapa seperti yang Anda katakan. Sebarkan sedikit jerami. Agar bisa menghalangi angin. Menghalangi angin. Di cuaca di bawah -10 derajat, Anda membiarkan seorang nenek berusia 80 tahun, tinggal di rumah kayu yang bocor angin. Kalian tinggal di apartemen seharga 3 juta di provinsi. Membiarkan nenek tidur di pondok yang bobrok. Hanya urusan beberapa bulan. Kamu teriak apa? Beberapa bulan. Nenek sudah 80 tahun. Lin Fan. Urusan nenek. Kami tentu akan mengatur. Lagi pula, uang ini dibayarkan oleh Swear dan saya. Rumah yang dibangun. Giliranmu untuk mengatur. Bagaimana mungkin saya belum merasakan penderitaan? Dari mana uang untuk membeli rumahmu? Dari mana uang untuk pernikahanmu? Setiap sen berasal dari diriku. Fan, kamu harus mengerti. Kamu bukan lagi orang keluarga Lin tua. Apakah rumah ini akan dirubuhkan? Nenek tinggal di mana? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Cukup. Jangan berisik semua. Rumah kayu ya rumah kayu. Jangan buat Fan berdebat dengan kalian karena aku. Saya, nenek, telah hidup selama 80 tahun. Apa sih penderitaan yang belum pernah dialami? Nenek. Anda tidak perlu tinggal di tempat itu. Tidak ada yang bisa memaksa Anda tinggal di tempat itu. Fan, saya capek. Saya ingin istirahat sejenak. Lin Qiang, katakan padaku yang sebenarnya. Berapa uang yang masih tersisa di keluarga kita? Untuk apa bertanya ini? Lihat sendiri. Kepor, kredit mobil. Jumlah utang ke bank 2 juta. Setiap bulan hanya cicilan saja mencapai lebih dari 30.000. Gajimu berapa? Wang memberi kamu 8.000. Bicara dengan suara lebih pelan. Di luar bisa mendengar. Saya tidak peduli. Tadi di luar, kamu berpura-pura murah hati apa? Rumah yang dibeli dengan lunas. Cobalah katakan. Dari mana uang itu berasal? Itu hanya untuk mempertahankan wibawa di depan orang desa. Mempertahankan wibawa. Kamu sudah mempertahankan wibawa. Sekarang harus mengeluarkan 200.000 lagi. Untuk membangun villa. Coba katakan padaku. Dari mana 200.000 ini? Sudah dibicarakan dengan Sue. Dia dan Li Gang mengeluarkan 200.000. Kamu akan mengeluarkan Saya mengeluarkan 200.000. Kartu kredit sudah habis terpakai. Tabungan hanya tersisa 30.000. Biaya sekolah anak untuk semester depan saja belum ada kejelasan. Dan kamu masih mau membangun villa? Kenapa kamu terburu-buru? Direktur Wang baru saja mendapatkan proyek logistik nasional dari grup Lin bulan ini. Ingin saya datang ke Tiancheng. Itu cukup untuk mengangkat keluarga kita. Itu hanya mimpi saja. Sudah berapa kali kamu bermimpi padaku? Kali ini berbeda. Proyek logistik grup Lin. Setahun omsetnya lebih dari 10 juta. Direktur Wang sudah setuju. Asalkan saya melakukannya dengan baik, saya akan langsung dipromosikan menjadi wakil direktur. Pada saat itu, gaji tahunan dimulai dari 500.000. Pinjaman sebesar ini tidak ada artinya. Jika dia tidak membiarkanmu bertanggung jawab, bagaimana dengan proyek ini? Tidak mungkin. Lagi pula, bukankah Li Gang bilang bahwa dia berhubungan dengan eksekutif grup Lin? Mereka adalah saudara yang bersumpah, bukan? Jika kedua belah pihak saling berusaha, proyek ini sudah pasti. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Jika 250.000 hilang, keluarga kita akan benar-benar hancur. Tidak bisa selesai. Yang paling membuatku minta maaf adalah kamu. Kapan saya memperlakukanmu dengan buruk? Nenek, minumlah sedikit bubur. Fanzi, nenek tidak bisa minum. Nenek,
Besok saya akan menjemput Anda ke ibu kota provinsi. Saya memiliki rumah di ibu kota provinsi. Apartemen luas. Menghadap selatan. Di balkon bisa berjemur. Saya akan memanggil pengasuh terbaik untuk merawat Anda. Tidak perlu lagi menderita di sini. Fanzi, jangan berdebat dengan mereka demi nenek. Barusan di halaman. Kamu membalik meja. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Nenek, saya tidak takut pada mereka. Sekarang saya sudah mampu. Siapapun tidak bisa mengganggumu. Fanzi, nenek telah membebanimu. Anda bilang apa? Orang tua tidak peduli padaku. Kau mengajariku membaca. Ajari saya cara membaca koran. Mengajarkan saya berhitung. Tanpa dirimu, tidak ada Lin Fan seperti sekarang ini. Seumur hidup nenek, yang paling disayangkan adalah kamu. Orang tuamu pilih kasih. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak bisa diurus. Pada hari kamu menerima surat penerimaan secara pribadi, nenek bersembunyi di dalam rumah dan menangis semalam. Itu karena nenek tidak berguna. Tidak bisa melindungimu. Nenek. Itu semua sudah berlalu. Hari-hari ke depan, saya datang untuk melindungimu. Saya akan membawamu ke sana, besok pagi. Nenek ingin istirahat sebentar. Tidurlah. Saat kamu bangun besok, saya, Fanzi, nenek seumur hidupnya, hanya berharap kamu baik-baik saja. Jika kamu baik-baik saja, nenek akan merasa tenang. Nenek, bangunlah. Kamu bilang akan menunggu aku membawamu ke ibu kota. Nenek. Buka matamu dan lihatlah aku. Acara pemakaman sudah selesai. Tim konstruksi. Mereka mendesak untuk masuk lokasi. Rumah tua di sini. Apakah sudah saatnya untuk mulai? Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Setelah nenek pergi ini, tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah tua itu lagi. Kebetulan jadi bisa mulai bekerja. Jika ditunda lebih lama, kenaikan harga bahan bangunan. Uang yang lebih banyak dihabiskan adalah uang kita. Jangan berisik. Dia belum pergi. Qiangzi benar. Setelah nenekmu pergi ini, rumah tua itu toh hanya teronggok saja. Segera mulai bekerja. Sampai akhir tahun bisa tinggal di rumah baru. 7 hari setelah meninggal nenek belum berlalu. Kalian sudah memikirkan untuk merobohkan rumah. Papan, jangan terlalu khawatir. Rumah ini akan diruntuhkan cepat atau lambat. Nenekmu yang di surga pasti melihat ini. Juga berharap keluarga kita semakin baik. Diamlah. Nenek telah meninggal. Jenazahnya belum dingin. Kalian sudah terburu-buru untuk merobohkan. Dia telah tinggal di rumah itu seumur hidupnya. Apakah kalian benar-benar memikirkan dia? Lin Fan, villa kamu itu demi kebaikan keluarga. Itu tidak ada hubungannya dengan nenek. Seandainya nenek masih ada, tidak pindah ke villa baru bukan lebih baik? Lebih baik, ketika kamu membiarkannya tinggal di rumah kayu. Kenapa tidak bilang itu lebih baik? Sudahlah, orang-orang sudah pergi. Mari kita bicara tentang urusan serius. Tim konstruksi telah memberikan penawaran. Villa 3 lantai termasuk renovasi. Totalnya harus 600.000. 600.000. Kenaikan harga bahan bangunan tidak bisa dihindari. Aku dan Sue Er masing-masing 300.000. Ini yang telah disepakati sebelumnya. Suami, kakak bertanya padamu. Kakak, masalah ini. Akhir-akhir ini keuangan agak ketat. Saya punya beberapa pabrik. Jumlah yang tertekan selama beberapa bulan. Belum muncul. Tidak bisa dikeluarkan. Kamu kan bilang akrab dengan eksekutif Lin Group. Bagaimana dengan proyek besar yang kamu kerjakan? Ada sih, tapi waktu yang dibutuhkan lama. Semua orang yang mengerjakan proyek seperti itu. Kamu kan ngerti. Li Gang, kamu di luar membual dengan luar biasa. 10 juta untuk tenaga kerja bisa diambil kapan saja. Sekarang disuruh bawa 30 juta. Kamu bilang tidak punya uang. Kakak ipar, jangan serang suamiku. Dia bilang sedang kesulitan uang. Bukan berarti tidak memberi. Tunggu sebentar. Pelan-pelan. Sampai kapan? Tim konstruksi akan mulai bulan depan. Kamu minta keluarga kami untuk mendahului 60 juta. Li Gang, berikan saya jawaban yang tegas. 30 juta itu keluar atau tidak? Kakak ipar, jangan memaksa saya. Sekarang saya benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Jika tidak, kalian dulu yang mendahulukannya. Tunggu sampai uang saya dari sana kembali. Saya mendahulukan apa? 30 juta saya saja juga. Jadi gedung ini tidak bisa dibangun? Harus dilakukan. Saya akan pulang dulu untuk mencari cara. Li Gang, kamu juga. Dalam sebulan. Baik. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Jika tidak, kita kurangi anggarannya. 3 lantai diubah menjadi 2 lantai. Ubah apa? Saya bilang kepada orang desa bahwa ada 3 lantai. Diubah menjadi 2 lantai. Di mana saya bisa meletakkan muka saya? Arwah nenek masih ada di ruang tamu. Kalian duduk saja di sini. Uang dibagi untuk membangun rumah. Ini urusan kita. Tidak ada hubungan denganmu. Tidak masalah. Nenek meninggal karena apa? Lin Fan, jangan berdrama di sini. Nenek sudah pergi. Kami juga sedih. Tapi hidup harus terus berjalan. Jenazah nenek bahkan belum dingin. Kalian sudah terburu-buru merobohkan rumahnya. Dia tinggal di rumah ini selama 60 tahun. Kalian bahkan tidak membiarkan arwahnya. Berhenti beberapa hari saja tidak sabar. Cukup. Rumah tua itu milikku. Saya suka merobohkan kapan saja. Dan akan merobohkannya kapan saja. Kamu seorang luar. Apa haknya? Mengatur di sini. Orang luar. Nenek membesarkanku selama 20 tahun. Saya seorang luar.
Kalian telah menghisap darahku selama 6 tahun. Sekarang kalian telah menyakiti nenek, dan masih ingin merobohkan rumahnya. Kalian bukan anak cucunya. Ulangi sekali lagi. Kakak besar. Dari mana kakak besar ini berasal? Gemuk. Membawa orang masuk desa. Sekarang, menakut-nakuti siapa? Masih membawa orang masuk desa. Apakah kamu di rumah tua? Dengarkan. Ketua grup Lin. Hari ini datang langsung ke desa kalian. Kamu sambut baik-baik. Orang ini adalah yang terbesar di provinsi kita. Pemodal terbesar. Proyek logistiknya. Cukup untuk aku bertahan 10 tahun. Jika kamu melayani dengan baik, posisi wakil direkturmu pasti didapatkan. Wang Zung, ketua grup Lin, datang langsung ke desa kami. Sangat pasti. Konvoi sudah berangkat. Kamu harus bersiap-siap. Jangan mempermalukan aku. Li Gang, apakah ini yang kamu atur? Bukankah kamu bilang bersahabat dengan eksekutif Lin Group? Seperti saudara? Beberapa waktu lalu aku menghubungi mereka. Sudah memberi kabar. Tak menyangka ketua datang langsung. Suamiku, kamu sangat hebat. Tentu saja. Saya dengan pihak keluarga Lin. Hanya soal satu telepon. Ketua Dewan Lin Group datang ke desa kita. Orang terkaya di seluruh provinsi. Berasal dari keluarga kita. Orang terkaya di seluruh provinsi. Astaga. Jika ini berhasil, aku langsung jadi wakil direktur Wang Zong. Gaji tahunan mulai dari 500.000. Maka uang untuk villa kita. Tidak jadi ada kepastian? Lin Fan, bukankah kamu tadi menelepon seseorang? Panggil saja, bebas panggil. Hari ini orang terkaya di provinsi datang ke rumah kita. Kamu panggil 100 orang pun. Hanya sekadar untuk menjadi pengantar mereka. Adik ipar. Inilah yang disebut jaringan. Kamu seumur hidup juga tidak akan melihatnya. Orang-orang besar seperti ini. Adik ketiga. Nanti ketua dewan akan datang. Berdirilah lebih jauh. Jangan sampai bau asap minyak. Memalukan keluarga kita. Segera bersihkan halaman. Ambil teh yang terbaik. Kiang Zi, rapikan jas itu. Jangan sampai mereka menganggap rendah. Sudah datang. Ya Tuhan, Old Rolls-Royce. Ini di seluruh provinsi juga tidak banyak. Pesta seperti ini, pasti adalah bos besar dari kota provinsi. Apakah orang dari pihak saya sudah datang? Suami, apakah kamu kenal? Biarkan saya lihat. CEO ini. Halo, saya, suami. Kamu berhak apa untuk menyebut namaku? Ketua Dewan, mohon berduka. Ketua Dewan. Apa Ketua Dewan? Grup Lin. Dia adalah milik Grup Lin. Tidak mungkin. Lihat dengan jelas. Berdiri di depanmu. Adalah Ketua Dewan Grup Restoran Lin. Lin Fan, orang terkaya di industri catering di Tiongkok. Tadi kalian memanggil dia apa? Tidak mungkin. Fan anakku. Aku sudah bilang, anakku berhasil. Fan ibu dulu berbicara kepadamu. Itu demi kebaikanmu. Kasih sayang dan kemarahan adalah bentuk cinta. Lihatlah, sekarang kau benar-benar berhasil. 3 tahun lalu saat kau menyuruhku pergi. Tidak seperti itu. Ibu-ibu tadi hanya berbicara dalam kemarahan. Siapa yang tidak menyayangi anaknya? Dulu ibu menjahitkanmu jaket. Jaket itu dijahit oleh nenek. Ibu salah, ibu keliru. Fan kau tak mengingat kesalahan kecil. Sudahlah, jangan mempermalukan. Meskipun dia orang terkaya, namanya tetap Lin. Dia adalah ketua dewan keluarga Lin. Dia juga anakku. Sudahlah, berhenti berakting. Aku bilang, kalian benar-benar percaya. Suamiku, orang terkaya di ibu kota. Coba pikirkan tentang dia. Dia keluar tanpa sepeser pun. Dia tidak punya uang sepeser pun di sakunya. Dalam 3 tahun, dia menjadi orang terkaya. Mobil-mobil ini disewa. Orang-orang ini adalah pemeran ekstra. Dia hanya menggunakan uang sedikit yang didapat dari menjual babi tahun lalu. Dia menyewa sekelompok orang untuk kembali ke desa dan pamer. Iya, saya bilang ada yang tidak beres. Ini hanya untuk pamer. Saya berada di wilayah ibu kota provinsi. Sewa Rolls-Royce seharga 2.000 per hari. Pengawal ekstra masing-masing 100. Satu konvoi ini datang. Paling banyak menghabiskan sekitar 100.000. Dia telah menghabiskan semua modal awalnya. Hanya untuk kembali ke desa demi gengsi. Adik ketiga, apa kamu serius? Demi gengsi, bahkan menghabiskan uang untuk pemakaman. Kamu bilang kamu bersahabat dengan eksekutif grup Lin. Saling memanggil saudara. Kenapa, tidak percaya? Kamu mengenal eksekutif mana? Sebutkan namanya agar saya dengar. Kepala pengadaan, Zhang Guodong. Malam kemarin dia masih minum bersama saya. Minum sampai pukul 2 pagi. Dia memeluk bahu saya dan memanggil saya Kak Gang. Dengar tidak? Suami saya adalah sahabat baik dengan Zhang Zong. Zhang Guodong.
Jika kamu benar-benar ketua grup Lin, kamu pasti mengenalnya. Yaitu, telepon Zhang Guodong di departemen pembelian. Beritahu dia untuk datang ke sini dalam 10 menit. Tidak bisa datang. Lin Fan, orang terkaya di industri restoran nasional. Diterima, ketua dewan. Teleponlah. Siapa yang kamu suruh para pemain untuk telepon? Telepon nomor yang tidak ada? Bagaimana jika itu benar? Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa kalian takut? Bagaimana mungkin dia orang terkaya? 10 menit, jika Zhang Zong bisa datang. Saya akan langsung memakan bambu ini. Adalah, dari kota provinsi, berkendara paling cepat 2 jam. Biarkan dia bermain. Saya ingin melihat pertunjukan ini. Sampai kapan dia bisa tampil? Zhang Guodong. Perintah ketua dewan. Sampai di desa Lin dalam 10 menit. Telat 1 detik saja. Zhang dari departemen pengadaanmu tidak perlu bekerja lagi. Kakak ketiga. Zhang Guodong bilang dia sedang berdiskusi bisnis di kota. 8 menit lagi. Di kota. Bagaimana mungkin dia di kota? Bukankah kamu minum bersamanya tadi malam? Coba kamu jelaskan. Kalian minum di mana? Di ibu kota provinsi. Yang di ibu kota provinsi itu. Hotel besar itu. Hotel besar mana? Kamu tidak perlu peduli yang mana. Yang penting kami sudah minum. Tak perlu takut. Dia hanya sedang berakting. Saya dengan Zhang Guodong. Baru bertemu bulan lalu. Bulan lalu. Tadi kamu bilang tadi malam. Jadi, apakah bulan lalu atau tadi malam? Meskipun Zhang Zong datang, itu tidak membuktikan bahwa kamu adalah ketua dewan. Mungkin saja, kamu hanya seorang karyawan grup Lin. Karyawan kecil yang hanya mengirim pesan. Mencuri panggung bos. Apakah kamu ingin sekarang? Hubungi atasan Anda, Bapak Wang. Tanyakan padanya. Seperti apa rupa ketua Lin Group? Tersisa 6 menit. Sudah 9,5 menit. Apakah matamu yang itu tersesat? Mobil sewaan yang saya tumpangi mogok di tengah jalan. Saya sudah bilang, dalam 10 menit, panggil 1 orang. Eksekutif dari ibu kota provinsi. Tidak bisa diciptakan. 30 detik. Masih ada 30 detik. Begitu waktu habis. Drama ini seharusnya. Direktur Zhang, Anda datang. Saya sudah tahu Anda menghargainya. Ayo. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Suami, Ketua Lin. Ketua Lin, saya terlambat 30 detik. Mohon Anda berbelas kasih. Departemen pembelian, atas dan bawah. 300 orang semuanya menggantungkan hidup pada ini. Jika Anda ingin menghukum, hukum saja saya. Mohon Anda jangan tarik perhitungan saya. Bangkit, Ketua Lin. Begitu saya menerima telepon dari Direktur Zhao. Bahkan mobil pun tidak berhenti. Saya langsung bergegas ke sini. Tidak berani menunggu bahkan 1 detik. Ketua Dewan memerintahkan Anda untuk bangkit. Zhang Guodong. Apakah Anda mengenal orang ini? Ketua Lin. Seumur hidup saya belum pernah melihat orang ini. Siapa dia? Dia bilang kemarin malam minum dengan Anda. Minum sampai jam 2 pagi. Anda memeluk bahunya dan memanggilnya Kakang. Sialan. Saya berada di kota tadi malam. Membahas kontrak stasiun pengalihan logistik. Belasan orang memberikan kesaksian. Saudara yang kau sebut sahabat. Sepertinya dia kurang menghargaimu. Sayang, ngomong dong. Bukankah kamu bilang dengan Zhang Zong? Persahabatan yang sangat dekat. Ayo berbicaralah. Yang saya kenal adalah Zhang Zong yang lain. Bukan dia. Dia yang satu lagi. Departemen Pengadaan Grup Sementara Provinsi. Hanya ada satu Zhang Zong di sini. Kamu sedang merangkai cerita di sana, ya? Gemuk. Bacakan semua yang kamu temukan kepada semua orang. Li Gang, pria berumur 32 tahun. Perusahaan konstruksi kota asli. Wakil hukum. Perusahaan telah dibubarkan 6 bulan yang lalu. Tidak memiliki aset apapun atas namanya. Memiliki utang 5 juta. Dikenal sebagai debitor nakal oleh 3 pengadilan. Terdaftar di daftar orang yang tidak dipercaya. Kata orang biasa, dia adalah seorang penipu. Sayang, dia omong kosong, bukan? Kamu bilang padaku, proyek konstruksi yang disebut atas namanya. Semua itu fiksi belaka. Selama periode operasional yang sebenarnya. Utang gaji pekerja migran sebesar 87.000. Utang kepada pemasok bahan bangunan lebih dari 300.000. Dalam 6 bulan terakhir, pindah-pindah antar 4 kota untuk menghindari utang. Kamu bicara omong kosong. Ini adalah fitnah. Aku akan menuntutmu. Kamu sudah menerima 6 surat panggilan pengadilan. Yang mana kamu pergi untuk menggugat? Tidak mungkin. Kamu mengendarai mobil mewah. Kamu memakai merek terkenal. Kamu memberikan ayahku Rolex. Rolex. Ngomong-ngomong tentang ini, Paman Lin, Rolex milik Anda yang seharga 100.000. Tolong balik dan lihat bagian belakang jam tangan. Apa kamu melihat tulisan itu? Di bawah jembatan stasiun kereta, 5 yuan 1. Apa? Silakan lihat lagi tampilan jamnya. Logo itu dicetak. Jika dicakar dengan kuku, bisa terlepas. Poros detikannya semua miring. Berjalan 1 putaran terlambat 3 detik. Barang ini saya jual saat berdagang di pasar malam. 2 yuan untuk barang masuk.
Bahkan dengan harga 5 yuan pun, tidak ada yang menginginkannya. 5 yuan. Li Gang, kamu menggunakan barang palsu seharga 5 yuan untuk menipuku. Saya pamer barang sampah ini di depan semua orang di desa. Kamu membuatku malu. Ayah, saya bisa menjelaskan. Siapa ayahmu? Kamu penipu. Li Gang, apa kamu sudah menipuku dari awal hingga akhir? Mana villa, mana mobil mewah? Semua proyek besar itu bohong. Swear, saya hanya sedang kesulitan sementara. Tidak bisa berputar. Kamu berhutang 5 juta. Kamu adalah penipu tua. Kamu membuatku menikah dengan penipu tua. Li Gang, perusahaan konstruksi Anda. Tahun lalu dari anak perusahaan grup Lin saya. Mengutang bahan bangunan senilai 1.500.000. Barangnya sudah diambil. Uangnya tidak dibayar sepeser pun, orangnya sudah kabur. Utang ini, hari ini selesai. Li Ketua Li, saya tidak punya. Saya benar-benar tidak punya 1.500.000. Tidak ada. 3 jam yang lalu, kamu bahkan menggunakan uang untuk menamparkan wajah anak buah saya. Biarkan dia berlutut dan memanggilmu Ketua Li. Sekarang kamu bilang tidak ada. Saya salah. Saya tidak tahu kamu adalah Ketua Lin. Saya tidak akan pernah menjadi Taisan. Tolong berikan saya waktu. Waktu. Nenek saya berusia 80 tahun. Kalian bahkan tidak memberi dia beberapa hari lagi untuk hidup. Dengan alasan apa saya harus memberi kamu waktu? Beritahu Departemen Hukum. Besok bayar utang 1.500.000. Melalui proses hukum. Diterima. Selesai. Semuanya selesai. Ketua Lin. Ketua Lin, saya mohon kepada Anda. Saya akan membayar 1.500.000. Saya pasti akan membayar kembali. Berikan saya 3 bulan. Tidak, 1 bulan. Tolong jangan ambil langkah hukum. Jika pengadilan membekukan, saya akan benar-benar selesai. Aku akan berlutut di hadapanmu. Aku bersujud padamu. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Ketua Lin, saya mohon padamu. Li Gang, villa lamaku. Bagaimana dengan villa di ibu kota provinsi? Di mana mobil atas namamu? Bagaimana dengan proyek-proyekmu? Ketika kamu menikah denganku, kamu bilang, aset miliaran adalah semua palsu. Jangan ganggu saya. Apa kamu tidak melihat saya sedang memohon? Saya terganggu olehmu. Ketika saya bersamamu, teman-teman sekelas saya semua sudah keluar negeri. Saya hanya dekat denganmu karena kamu kaya. Sekarang katakan padaku bahwa kamu seorang penipu. Kembalikan aku 3 tahun ini. Saya memberitahu kamu kebenarannya. Sejak awal saya tidak pernah tertarik padamu. Yang saya inginkan adalah tanah properti milik keluarga kalian. Jika tanah ini digusur, jangan kurang dari 200. Saya menikahimu hanya untuk menipu kompensasi penggusuran. Kemudian kabur. Bagaimana dengan villa lama saya? Kamu membuatku jijik. Gemuk. Seret anjing ini keluar. Serahkan kepada Departemen Hukum dan Pemungutan. 1.500.000. 1 sen pun tidak boleh kurang. Melalui jalur hukum. Sampai akhir. Diterima. Ketua Dewan Lin, aku mohon padamu. Saya salah. Jangan pernah lahir kembali. Ketua Lin. Apakah yang dia katakan itu benar? Dia tidak pernah tertarik padaku. Dia hanya ingin menipu uang kompensasi penggusuran. Saya sudah masuk desa. Wang Zong. Wang Zong. Wang Zong telah datang. Apa? Wang Zong sudah masuk desa. Wang Zong sudah masuk desa. Wang Jianduo, Wang Zong telah datang. Lin Fan, jangan terlalu bangga dulu. Saya sudah bekerja dengan Wang Zong selama 5 tahun. Toko serba ada miliknya adalah jaringan di seluruh provinsi. Jika dia ada di sini, kau tidak bisa mengusik saya. Wang Zong pasti datang untuk mendukung kita. Begitu Wang Zong tiba, apa itu uang muka atau bukan? Semua duduk dan berbicara. Di dunia bisnis, ada aturannya. Bukan berarti kau bisa semena-mena hanya karena membawa ratusan pengawal. Kau tidak bisa berjalan sembarangan. Lin Fan, jangan kau kira bisa menakut-nakuti saya hanya dengan membawa ratusan pengawal. Kau tidak bisa menakut-nakuti saya. Saya bilang padamu, Wang Jiangwo, Wang Zong, pemimpin jaringan toko serba ada di seluruh provinsi. Baik dunia hitam maupun putih menghormatinya. Dia akan segera tiba. Wang Zong memiliki hubungan 5 tahun dengan keluarga kami. Cobalah sentuh sehelai rambut Kiangxi. Kau tahu kenapa Wang Zong datang kali ini? Proyek jalur logistik nasional Grup Lin. Wang Zong sudah mengambil alihnya. Dan saya adalah penanggung jawab penuh proyek ini. Gaji tahunan 500.000. Persetujuan terpisah. Hanya proyek ini. Dalam setahun, omsetnya mencapai puluhan juta. Bahkan jika kamu adalah ketua dewan yang omong kosong. Di dunia bisnis, kita harus mengikuti aturan. Wang Zong memegang kendali atas jalur logistikmu. Kamu berani menggangguku? Coba saja kamu ganggu aku. Fan Zi, apa yang dikatakan kakakmu benar. Kamu adalah orang kaya nomor 1.
Kakakmu adalah tangan kanan Wang Zong. Jika kalian berdua bersatu, itu akan tak terbendung. Kan kita satu keluarga. Jika ada yang ingin dibicarakan, mari duduk dan bicarakan dengan baik. Memutuskan tulang pasti ada dampaknya. Fanzi, kamu yang membayar. Qiangxi yang menyediakan jaringan. Saudara saling melengkapi. Dengar tidak? Jika kamu pintar, sekarang minta maaf padaku. Tunggu sampai Wang Zong datang. Mari kita duduk dan bicarakan kerjasama dengan baik. Proyek logistikmu itu. Saya datang untuk mengurusnya untuk Anda. Kenapa kamu tertawa? Menurutmu, Wang Jiangwo berani menjamin kamu? Wang Zong bersamaku selama 5 tahun. 5 tahun. Aku yang menjalankan pasar untuknya. Mengawasi gudang. Menemani klien minum alkohol. Minum sampai muntah darah. Jika dia tidak melindungiku, siapa lagi? Tunggu saja. Lin Qiang. Lin Qiang, keluarlah. Wang Zong. Tuan Wang, saya di sini. Tolong saya. Lin Fan, dia membawa orang untuk menggangguku. Dia menyamar sebagai ketua grup Lin. Wang Zong. Wang Zong, akhirnya Anda datang. Silakan lihat dia. Membawa beberapa ratus tangan besar. Datang ke rumah saya untuk berbuat onar. Apa yang kamu panggil dia? Menyamar sebagai ketua grup Lin. Berlaga seperti serigala besar di sini. Kamu mendukungku. Tuan Wang. Ketua Lin. Mendengar bahwa nenek sudah pergi. Saya datang terlambat. Tuan Wang. Anda memanggilnya apa? Lin Qiang. Siapa yang kamu suruh saya bunuh? Katakan lagi. Apakah kamu tahu siapa dia? 3 tahun lalu. Saya memiliki 300.000 barang di gedung serba ada saya. Bank mendesak pinjaman. Saya hampir melompat dari gedung. Itu dia. Di belakang sebuah gerai papan besi yang rusak di pasar malam. Satu kalimat menyelamatkan hidup saya. Mengikat kotak buta. Pemasaran kelaparan. Apakah kalian pernah mendengar kata-kata ini? 3 tahun lalu. Seluruh China, hanya sedikit orang yang mengerti. Dia hanya mengatakannya begitu saja. Barang saya seharga 300.000. Dalam setengah bulan semuanya bersih. Sejak hari itu, nyawa saya, Wang Jiangwo, adalah miliknya. Ini benar-benar nyata. Benar. Akan kukatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia dulu menjual bapau babi di pasar malam kota. Dalam satu malam, ia dapat menghasilkan 300 yuan. Biaya konsultasi 5.000 yuan. Jangan kembalikan. Dia berkata, 5.000 yuan tidak bisa membeli seorang pemilik gedung perbelanjaan. Berhutang budi padamu. Dari kalimat ini, saya mengikuti dia selama 3 tahun. Dia berkata pergi ke timur, saya tidak akan pergi ke barat. Jalur logistiknya, rantai pasokannya, bisnisnya di seluruh negeri. Saya, Wang Jiage, akan mendukungmu. Tanpa ragu. Tidak mungkin. Wang Zong. Saya telah bekerja dengan Anda selama 5 tahun. Anda selalu menghargai saya. Menghargai kamu. Lin Qiang, kamu pikir dengan apa kamu bisa berada di perusahaanku? Mencapai posisi ini hari ini, kemampuanku. Apa kemampuanmu? Kamu bahkan tidak mengerti laporan kuartalan. 3 tahun lalu, saya memeriksa berkasmu. Di situ tertulis bahwa kamu memiliki seorang adik. Namanya Lin Fan. Hanya karena 2 kata ini, saya mengangkatmu dari petugas gudang menjadi supervisor. Kamu pikir kamu mencapainya sendiri. Karena dia. Ya karena dia. Saya, Wang Jiangwo, berhutang budi kepada Lin Zong dan tidak dapat membalas. Saya hanya bisa bersikap baik kepada kakaknya. Bisa dibilang sebagai menjaga keluarganya. Akibatnya, kamu mengusir mereka dari rumah mereka. Pergi tanpa apa-apa. Dia di luar berhasil menjadi orang terkaya di provinsi. Kalian di rumah menghisap darahnya. Bahkan mencacinya sebagai serigala mata putih. Lin Qiang. Siapa penjamin orang kaya untuk apartemen mewah dengan pemandangan sungai itu? Kamu sendiri tahu. Kalian mengusir orang itu dari rumah. Kenapa saya memberikan jaminan padamu? Karena kamu bernama Lin. Karena adikmu bernama Lin Fan. Jaminan untuk rumah itu. Tanpa Lin Zong. Suamimu masih di gudang mengangkut barang. Lin Zong. Urusan almarhumah. Anda bilang bagaimana? Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Wang Zong. Terima kasih. Urusan nenek. Lin Qiang. Wang Zong. Wang Zong. Bapak Lin, Anda bilang. Lin Qiang. Itu orangmu, kan? Dia adalah karyawan perusahaan saya. Orangmu. Ambil uangku. Mau merobohkan rumah nenek yang sudah ditempati selama 60 tahun. Nenek baru saja meninggal. Dia di tempat berkabung mendesak tim konstruksi untuk masuk. Masalah ini. Kamu bilang bagaimana menyelesaikannya? Rumah nenek Lin Zong. Baru saja nenek pergi, kamu langsung merobohkannya. Apakah kamu manusia? Wang Zong. Saya tidak tahu dia adalah Lin Zong. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu dia adalah adikmu. Kamu telah menghisap darahnya selama 6 tahun. Kamu tidak tahu. Lin Zong. Ini karena saya tidak mengawasi orang dengan baik. Mulai hari ini dipecat. Semua toko di departemen store. Tidak akan dipekerjakan selamanya. Dipecat. Wang Zong, Anda tidak bisa memecat saya. Saya telah mengikuti Anda selama 5 tahun.
5 tahun. Kamu telah mengikuti saya selama 5 tahun. Apa yang saya katakan barusan tidak cukup jelas? Bagaimana posisimu itu didapat? Karena adikmu bernama Lin. Tanpa Lin Zong, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyapu. Wang Zung, Anda tidak bisa melakukan ini. Di keluarga kami, ada orang tua di atas dan anak kecil di bawah. Jangan berbelit-belit tentang kemiskinan. Bicara tentang uang. Lin Qiang, katakan sendiri. Di mana uang perusahaan yang 300.000 itu? Uang 300.000 apa? Jangan berpura-pura di depan saya. Bulan lalu diaudit dan dilaporkan. Uang perputaran logistik 300.000. Disetujui olehmu. Uangnya mana? Barangnya mana? Kamu pikir saya tidak tahu ada yang tidak cocok? Saya tidak pernah bergerak. Kamu mempertimbangkan wajah Lin Zong. Sekarang katakan padaku. Di mana 300.000 itu? 300.000. Lin Qiang, kamu bilang mau membangun villa. Bagianmu yang 250.000. Apakah itu uang perusahaan? Kenapa kamu tutup mulut? Kamu telah memindahkan uang perusahaan. Kamu menggunakan uang perusahaan untuk membuat villa. Saya tanya, utang kartu kreditmu 2 juta. Kamu mau bayar dengan apa? Kamu bilang cari cara. Cara kamu adalah mencuri uang perusahaan. 2 juta. Baiklah, Lin Qiang. Gaji 8.000. Utang 2 juta. Masih berani main tangan untuk memindahkan dana publik. Kau benar-benar berani. Tuan uang. Tuan uang. Saya juga. Saya akan segera membayar kembali. Tolong jangan laporkan saya. Kamu mau bayar dengan apa? Kartu kreditmu sudah meledak. Rumahnya dibeli dengan pinjaman. Mobilnya dibeli dengan pinjaman. Kau mau membayar dengan nyawamu. Semua toko di pusat perbelanjaan. 300.000 dana publik. Anda bilang bagaimana? Sudah selesai. Benar-benar selesai. Tidak bisa membayar cicilan rumah. Tidak bisa membayar kartu kredit. Sekarang dana publik juga harus dibayar. Kau telah menghancurkan keluarga ini. Lin Fan, kau adalah adik kandungku. Tolong selamatkan aku. 300.000 bagimu. Hanyalah sejumput kecil. 3 tahun yang lalu, ketika kamu membuatku pergi tanpa apa-apa, aku juga telah memohon padamu. Saya hancurkan semuanya untukmu. Kamu bilang rumah ini, tidak ada tempat untukku. Rumah nenek. Siapa yang berani menggeser sepotong bata? Aku membuatnya seumur hidup ini. Tidak akan bisa berdiri lagi. Kamu yang tidak punya hati. Aku mengandung selama 10 bulan dan melahirkanmu. Kamu dibesarkan dengan susu aku. Sekarang sudah kaya, sudah punya sayap. Melihat dengan mata kepala sendiri kakakmu. Pergi ke penjara, kamu tidak peduli. Apakah kamu masih manusia? Kamu melahirkanku. Lalu, mulai bekerja di ladang pada usia 6 tahun. Mulai memelihara babi pada usia 10 tahun. Surat penerimaan di usia 18 tahun. Telah sobek oleh kalian. Kamu melahirkanku. Melahirkan seorang putra. Atau melahirkan hewan ternak. Aku tidak peduli. Kamu keluar dari perutku. Kamu berhutang padaku 300.000. Keluarkan 300.000 untuk menyelamatkan kakakmu. Dan belikan aku dan ayahmu sebuah rumah untuk pensiun. 4 tahun yang lalu, kalian membayar 5.000 untuk paspor Lin Sui. Menjual peternakan babi yang aku kelola selama 6 tahun. Dijual kepada pengacau di desa. 3 tahun yang lalu, kalian demi rumah kawasan sekolah Lin Qiang. Lebih memilih mengusirku dari rumah. Daripada mengembalikanku. Tiket biaya pernikahan 200.000. Kamu bilang kamu pergi. Pergi dan jangan pernah kembali. Sekarang kamu terbaring di tanah. Butuh uang. Apakah kamu pikir aku akan lembut hati? Kamu serigala yang tidak tahu terima kasih. Kamu tidak akan mati dengan baik. Jangan memaksaku. Kamu mau bagaimana? Jika kamu tidak mengeluarkan 300.000 hari ini, besok, aku akan pergi ke pengadilan provinsi untuk mengadukanmu. Mengadukanmu karena tidak menghormati orang tua. Aku akan memanggil semua wartawan di provinsi untuk meliput. Membuat stasiun televisi mengeksposmu. Tidak mendukung orang tua. Aku ingin tahu bagaimana perusahaan bobrolmu ini masih bisa beroperasi seperti apa. Apakah kamu berani? Biarkan dia selesai berbicara. Aku tidak hanya akan mengadukanmu. Saya akan duduk di depan pintu perusahaanmu. Saya mengangkat papan tanda. Saya buat seluruh China tahu. Lin Fan adalah anak yang tidak berbakti. Harga sahammu, pelangganmu, namamu. Saya akan menghancurkan semuanya untukmu. Percaya atau tidak? Itu adalah karena kamu yang memaksaku. Kamu tidak patuh. Kamu tidak berusaha untuk baik. Saya usir kamu. Itu agar kamu ingat. Supaya saya bisa mengingat. Kamu menghabiskan uang yang kutabung selama 18 tahun. Semua habis. Membeli rumah untuk kakak. Membayar uang sekolah untuk adik perempuan. Sudah dibersihkan. Menendangku keluar. Ini disebut sebagai mengingat. Aku adalah ayahmu. Aku mengambil uangmu. Itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang wajar. Nenek itu merawatmu selama 40 tahun. Kamu mengusirnya ke gudang kayu. Itu wajar saja.
Jangan menggunakan nenekmu untuk menekan aku. Aku bertaruh padamu. Malam ketika nenek meninggal, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sedang menghitung dengan kakak? Anggaran konstruksi villa. Nenek sudah tidak bernapas. Kamu bahkan tidak pernah membuka pintu kamarnya. Tidak pernah membukanya. Tunggu saja. Besok aku akan pergi ke ibu kota provinsi. Aku ingin melihat, apakah kamu bisa menahan ini? Ayah kandung datang meminta uang. Jangan menangis semua. Aku memberikan kalian jalan hidup. Kakak, villa mewah dengan pemandangan sungai itu sudah terjual. Kartu kredit hipotek, uang perusahaan uang sebesar 300.000. Sudah dilunasi semuanya. Setelah terjual, masih kurang berapa? Menjual rumah. Lalu aku tinggal di mana? Tinggal di sini. Rumah tua. Saya yang membayar biaya renovasi tersebut. Cukup untuk kalian sekeluarga tinggal. Tinggal di desa. Taman kanak-kanak Pisces anakku. Bagaimana cara mengatasinya? Anaknya pergi ke SD di desa. Apa kamu malu? Kalau begitu, pergi saja ke penjara untuk mengunjungi ayahnya. Lebih terhormat. Nenek tinggal selama 60 tahun di rumah itu. Hancurkan. Bangun makam di tempat yang sama. Sepanjang hidup nenek, tidak pernah berpikir untuk mati sehari pun. Meninggal. Aku akan membiarkan dia tinggal di tempat terbaik. Lalu aku bagaimana? Apa yang akan saya lakukan di masa depan? Itu juga semestinya demikian. Apapun bisa dilakukan. Bukankah kamu bilang aku adalah kaki tanganmu? Sekarang kamu yang menghalangi. Adik ketiga. Lalu aku? Urusanmu bukan urusanku. Ligang berutang 150.000 kepadaku. Bagian hukum akan mengejar sampai tuntas. Hitunganmu dengan dia. Hitung sendiri. Ini adalah syarat yang disetujui. Uang negara kakak. Aku akan menutupi untuknya hari ini. Rumahnya dijual perlahan. Tidak mendesak kalian. Tidak setuju. Gemuk. Panggil pengacara. Orang tua. Setujui. Jika dinding itu masuk, rumah ini benar-benar selesai. Nenek, cucu akan memperbaiki taman terbaik untuk Anda. Setiap tahun baru Imlek ke depan. Aku akan datang untuk melihatmu.